kita pada hari ini. Terima kasih sudah sempat mengikuti, karena memang kita tahu bahwasanya ini adalah detik-detik orang yang mau mudik, yang mau udah persiapan mau menjelang Idul Fitri gitu ya. Tapi saya apresiasi bahwasanya Kota Palembang gurunya semuanya adalah guru hebat yang sangat antusias untuk mengetahui tentang update Google for Education saat ini. Acara hari ini akan kita mulai itu pada pukul 9 sampai dengan pukul 11, kurang lebih 120 menit atau 2 jam. Nanti acara itu susunannya itu adalah pertama pembukaan, dan juga nanti juga ada dari Co-Captain Belajar.id, yaitu ada Ibu Rindi Eka Putri SPD, yang untuk mengoptimalisasi tentang akun belajar. Terus juga nanti ada dari Google Educator Group, komunitas Google Educator Group, yaitu leader dari Ibu Sita Darmasari, yaitu adalah leader dari Google Educator Group Banda Lampung. Dia akan memberikan presentasi tentang apa sih Google Educator Group gitu. Nanti di akhir sesi diskusi di kegiatan ini kita ada diskusi Bapak Ibu ya, biar kita lebih tahu nih apa nih kalau bisa untuk kita ke depan, atau ada masalah tentang akun belajar ataukah ingin minat bergabung di komunitas Google Educator Group. Di sini nanti ada sesi diskusi. Sembari kita menunggu yang lain, acara akan kita mulai itu jam 9, mungkin 8 menit lagi ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Bagi Bapak Ibu yang ingin men-share link di chatbox, silakan. Yang ingin mengikuti, bagi rekan-rekan Bapak Ibu yang ingin mengikuti, boleh klik link yang ada di chatbox. Ini ada 2 punggawa dari GEG. Selamat pagi Bu Diana. Tinggal Ibu Rindi Eka Putri nih belum. Halo, perkenalkan saya Febrian atau biasa dikenal sebagai Wortel Mas. Saya adalah salah satu konten kreator di YouTube. Saya bermain game FPS dari umur 11 tahun. Apakah saya jago? SMP Negeri 12 Termise terletak di Desa Paka. Ada siswa yang tinggal jauh dari sekolah. Ini menjadi salah satu penghalang
bagi siswa untuk datang ke sekolah. Apalagi di saat pandemi seperti ini, siswa datang seminggu sekali hanya untuk mengambil tugas dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, tentunya ini tidak efektif karena tidak ada komunikasi yang intens. Karena kita di kampung, guru-guru masih awam dengan teknologi. Tetapi untungnya, kita mendapatkan bantuan Chromebook. Pada akhir tahun 2020, saya mengikuti pelatihan menggunakan Chromebook dan Google Workspace. Sehingga sekarang kami sudah dapat menggunakan Google Workspace. Tantangan utama jaringan dan data internet sangat sulit di daerah kami ini. Tetapi untungnya Google Workspace hanya membutuhkan lebih sedikit data, seperti Google Classroom dan Google Chat. Sehingga siswa dan guru dapat berkomunikasi lebih baik. Kami pakai Google Classroom yang membuat lebih mudah untuk mengikuti pelajaran yang bisa bertanya dan diskusi lewat Google Chat yang membuat proses pembelajaran antara guru dan teman-teman lebih mudah. Semenjak saya menggunakan Google Workspace di sekolah ini, para siswa semakin bersemangat mengajak teman-temannya untuk kembali ke sekolah. Sekarang mereka datang sekolah tidak hanya untuk mengejar ijazah, mereka sangat menikmati proses belajar yang baru ini. Kiranya pendidikan harus bisa memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, agar pembelajaran di dalam kelas itu lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Oh iya. Mau saya jadiin sini, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Jadi sini kan, Pak? Iya. Oke. Iya. Iya, Pak. Oke. Siap. Yes. Baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini di acara sosialisasi Google for Education. 2 menit lagi waktu kita akan mulai. Saya lagi mengkondisikan para narasumber, para yang memberikan kata sambutan dan pembukaan, yaitu nanti ada Bapak Maju selaku mewakili dari pihak Dinas Pendidikan, dan juga nanti kita lagi nunggu Co-Captain Belajar.id yang ada di Kota Palembang, yaitu Ibu Rindi Eka Putri. Beliau mungkin belum hadir di sini. Ya, Bapak Hazarin. Co-host tolong diaktifin untuk Bapak Hazarin. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berpuasa bagi yang menjalankan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Bapak Haji Ahmad Zulinto SPD MM. Yang terhormat Bapak Ibu para Kepala Bidang, para Kepala Seksi, dan jajaran staf Dinas Pendidikan Kota Palembang. Yang terhormat Bapak Ibu para Kepala Sekolah, para tenaga didik, dan operator Sekota Palembang. Dan yang terhormat para narasumber acara hari ini, yaitu dari komunitas Google Educator Group, Ibu Sita Darmasari SHMKes, dan juga ada Ibu Diana Bahtiar MPD dari co-leader dari Jakarta Barat, dan juga narasumber dari Co-Captain Belajar.id yang dari Kota Palembang, yaitu ada Ibu Rindi Eka Putri SPD.
Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa hadir dan berkumpul dalam acara sosialisasi Google for Education dan optimalisasi akun belajar.id. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara sekaligus moderator dalam acara kegiatan pada hari ini, izinkanlah saya selaku pembawa acara menyampaikan serangkaian acara-acara kita 120 menit ke depan. Pertama adalah pembukaan dan kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Maju P. Simanjuntak MSI selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dan juga yang kedua, perkenalan dari saya sekaligus mengulas kilas balik tentang apa yang sudah dilakukan Google for Education selama 5 tahun terakhir. Dan yang ketiga, yaitu ada presentasi tentang Google Educator Group yang akan disampaikan oleh Ibu Sita Darmasari SHMKes dan Ibu Diana Bahtiar MPD. Dan juga ada kemudian acara yang keempat, yaitu ada optimalisasi akun belajar yang disampaikan oleh Ibu Rindi Eka Putri SPD, yaitu selaku dari Co-Captain Belajar.id Kota Palembang. Dan yang kelima, kita nanti ada acara diskusi. Jadi kalau memang nanti ada acara dalam kegiatan acara pada hari ini yang ingin ditanyakan, boleh kita ada membuka sesi diskusi selama 30 menit. Dan yang keenam itu acara yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kelancaran acara kita pada hari ini, baiklah sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu berdoa dimulai. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk acara pertama yaitu adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Maju P. Simanjuntak SPD MSI selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan Kota Palembang. Sebentar. Halo, selamat pagi Pak Maju. Selamat pagi Pak. Oh ya, sudah hadir ya Pak. Oke. Ya. Terima kasih. Untuk acara yang pertama Pak, silakan untuk memberikan kata sambutan kepada para peserta sosialisasi Google for Education pada hari ini Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palembang, secara khusus kepada Pak Aziz, perwakilan dari Google for Education yang menyelenggarakan kegiatan ini. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Bidang SMP yang dalam hal ini telah ditugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Bapak Haji Ahmad Julinto, untuk mengikuti pertemuan virtual ini. Namun karena sesuatu dan lain hal, beliau menugaskan kami untuk mewakili Bapak Hasodo Alpian selaku Kepala Bidang SMP dalam mengikuti kegiatan ini. Jadi kami berharap walaupun secara fisik Kepala Dinas maupun Kepala Bidang tidak dapat hadir, kiranya tidak mengurangi makna dari pertemuan ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mengetahui 2 tahun lebih kita melaksanakan pendidikan dalam suasana kurikulum darurat akibat pandemi COVID-19. Dinas Pendidikan Kota Palembang beserta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dari pusat menyelenggarakan
pendidikan jarak jauh, pembelajaran jarak jauh yang dipadukan dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, dalam pembelajaran jarak jauh ini, Kemendikbudristek bekerja sama dengan Google for Education dengan menerbitkan akun Belajar ID, sehingga seluruh guru bisa mengakses Google for Education untuk bisa melayani pembelajaran jarak jauh yang lebih berkualitas. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saat ini Google for Education senantiasa mengembangkan fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru di dalam pembelajaran jarak jauh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita sangat perlu untuk memahami dan semakin menguasai fitur-fitur yang disediakan Google for Education, sehingga kita dapat memberikan layanan pembelajaran kepada anak-anak kita semakin berkualitas. Demikian juga Bapak Ibu, kita berharap pandemi COVID ini segera berakhir, namun walaupun pandemi COVID berakhir, bahwa pendidikan masa depan tidak bisa dihilangkan dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar secara virtual. Bahkan Dinas Pendidikan Kota Palembang telah berencana jika di tahun pelajaran 2022-2023 yang akan datang, suasana pandemi COVID sudah terkendali, sekolah diminta untuk tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan melaksanakan tatap muka 3 kali seminggu, 3 hari setiap anak, sisanya dilaksanakan secara virtual. Karena memang pendidikan masa depan ini tidak terlepas dari penggunaan internet, penggunaan media pembelajaran jarak jauh. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kita sangat menyambut baik inisiatif dari Google for Education ini, mengadakan pertemuan ini khusus untuk Kota Palembang. Jadi karena itu kami minta kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam pertemuan ini bisa mengikuti dengan baik, dan pada saatnya nanti kita share ini kepada guru-guru kita semua, teman-teman kita semua, sehingga kita dapat memanfaatkan Google for Education ini dengan semaksimal mungkin untuk pembelajaran yang lebih berkualitas kepada anak-anak kita. Jadi walaupun nanti kita melaksanakan gabungan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, tapi kualitas pendidikan tidak berkurang, kualitas layanan pendidikan tidak berkurang. Jadi oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau, mari kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, kiranya ini sangat bermanfaat untuk kita. Terima kasih kepada Pak Ajis, selaku perwakilan Google for Education, yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan ini. Mohon senantiasa komunikasi yang baik kita jalin, sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran, layanan pembelajaran yang semakin berkualitas. Kendala di lapangan selama ini Pak Ajis, ini masih banyak teman-teman guru belum mengaktifkan atau kadang-kadang hilang sendiri Pak, akun Belajar ID-nya. Oke, siap. Nah, barangkali kalau bisa dikaitkan ke sana nanti, walaupun sebenarnya sudah ada solusi melalui kapten yang sudah dan kokapten yang sudah dibentuk di tiap kabupaten kota, tetapi solusi yang sudah dilaksanakan kadang-kadang masih lambat, masih belum secepat yang diharapkan. Ya. Seperti di sekolah saya sendiri Pak, ya. Saat ini saya PLT Kasih Kurikulum Bidang SMP, sekaligus juga Kepala Sekolah SMP Negeri 19 Kota Palembang. Itu ada 2 guru saya belum punya akun Belajar ID. Saya sudah mengirimkan email melalui apa yang disarankan kokapten kami, tetapi sampai sekarang belum mendapatkan jawaban untuk 2 orang guru ini yang belum punya akun Google akun Belajar ID-nya. Ya, jadi nanti jika ada kendala-kendala mohon dibantu
selain memaparkan tambahan-tambahan fitur Google for Education. Demikian yang bisa kami sampaikan mengawali pertemuan kita hari ini. Sekali lagi kami sampaikan kepada Pak Aji selaku perwakilan Google for Education yang menginisiasi kegiatan ini, dan juga kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah yang telah bergabung. Terima kasih telah bergabung sesuai dengan undangan yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kota Palembang. Atas izin kita semua, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, pertemuan atau sosialisasi Google for Education untuk sekolah-sekolah di Kota Palembang secara resmi kita buka. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Dr. Lesmajo P. Simanjuntak yang telah memberikan kata sambut pembukaan dan juga sambutan untuk acara kita pada hari ini, sekaligus meresmikan untuk kegiatan kita dan memulai acara kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, yang masih belum absensi, silakan absensi. Perkenalkan, nama saya Aziz. Saya perwakilan dari tim Google for Education untuk wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, dan Lampung, termasuk kabupaten kota. Ini ada scan absensi, yang belum absensi silakan absensi. Bapak Ibu bisa di scan dari browser di Google Chrome yang ada gambar kayak seperti foto, itu silakan di scan. Nah, ini ada WA saya 0811 783 0515 dan ada email saya aziza@google.com. Apabila nanti di acara sesi diskusi kita selama 30 menit nanti itu tidak mencukupi, Bapak Ibu boleh langsung japri ke saya, biar nanti saya akan eskalasikan kepada para narasumber dan saya akan mencoba membantu apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan kepada kegiatan acara pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mengulas balik tentang Google for Education, dan juga sekaligus saya akan memperkenalkan tim kami yang ada di Google for Education, yaitu ada Ibu Olivia Basrim selaku lead dari Google for Education, dan ada Ibu Tiffany Santosa selaku Sales Program Manager, dan juga ada Bapak Rahmadi Lenyut selaku Sales Representative, dan juga ada Adoption yang selama ini membina Google Educator Group, yaitu ada Ibu Natali Marining Tias. Nah, ini Bapak Ibu ada semua teman-teman dan rekan tim saya dari ujung Aceh sampai dengan dari Sabang sampai Merauke, yang sama-sama saat ini itu bergerak sama-sama juga melakukan kegiatan sosialisasi seperti yang saat ini kita lakukan. Dan mereka juga sama, dan mereka juga bergerak juga sama, menggandeng co-captain yang ada di kabupaten kota di wilayah provinsi masing-masing, melakukan kegiatan seperti ini. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke presentasi yang berikutnya tentang kilas balik Google for Education, saya mengajak Bapak Ibu menonton sejenak apa yang sudah dilakukan oleh Pak Topari selaku guru TIK SMA Negeri 1 Payen Gunung Kidul, yang mungkin akan menjadi inspirasi dan inovasi bagi Bapak Ibu biar bisa menggunakan tools dari Google for Education itu di dalam kondisi yang pandemi ataupun sesudah pandemi. Baik. Dunia pendidikan ketika dibantu dengan teknologi, kita dapat terus berjuang untuk membagikan ilmu. Saya, Topari, saya guru TIK di SMA Negeri 1 Payen Gunung Kidul. Pada saat pandemi seperti ini, hampir semua sekolah di negeri ini menerapkan pembelajaran jarak jauh. Di sisi lain, saya masih melihat banyak rekan-rekan guru yang literasi digitalnya masih perlu ditingkatkan. Untungnya, dari tahun 2015, saya sudah bergabung dengan komunitas Google Educator Group. Komunitas ini mengajarkan kepada saya banyak ilmu.
beberapa hari sebelum PJJ dimulai, saya menyiapkan Google Suite for Education di sekolah kami. Kita lalu bersama-sama melakukan upgrading guru dari sisi kemampuan dengan menggunakan Google Suite for Education. Begitu PJJ dimulai, kita pindahkan semua proses pembelajaran yang awalnya di kelas menjadi pembelajaran di Google Classroom. Di sini banyak tools yang bisa kita pakai, dari tools yang dipakai kepada siswa sambil absensi. Di sini juga kita menerapkan dan mengintegrasikan semua itu di dalam portal pembelajaran Kama Wahabita. Dengan adanya kreativitas, sarana siswa bisa belajar dimanapun mereka berada. Dan saya yakin juga literasi digital orang tua akan semakin meningkat. Kedepannya, saya akan terus mengupayakan pemahaman teknologi pembelajaran digital kepada rekan murid maupun orang tua. Saya yakin dengan adanya teknologi ini, guru-guru akan semakin terbantu untuk melewati tantangan pendidikan yang ada di depan mata. Baik, terima kasih. Yang sudah dilakukan Pak Topari, dia menggunakan Google for Education ini sebagai fitur yang sangat diandalkan ketika dia menghadapi pandemi COVID-19 kemarin. Dan itu juga bisa digunakan setelah keadaan kita sekarang berangsur normal, tapi metode yang dilakukan sekarang rata-rata di Indonesia itu sudah seperti yang tadi Bapak Maju Pesi Manjutak sampaikan, akan terus dijalankan kayak gitu Bapak Ibu. Baik, apa yang dilakukan oleh Google for Education? Jadi kita kilas balik dulu selama 5 tahun yang telah dilakukan Google, yaitu dari 2017 Google for Education itu telah mensertifikasi Exambro dengan menggunakan komputerisasi AKM dengan Chromebook. Yang itu yang pertama dilakukan yaitu ada di pemerintahan daerah Tanjung Pandan Belitung, Sungai Liat Bangka, dan Situbondo. Dan kemudian tahun 2018, Google itu telah mendistribusikan dan membantu 2.000 Chromebook kepada lebih 1.088 sekolah yang terdepan, terluar, dan tertinggal di 33 provinsi. Dan pada tahun 2019 itu Google telah mensertifikasi para guru lebih daripada 7.000 guru yang bersertifikasi Google Certificate Educator. Jadi sekarang itu tergabung di Google Educator Group itu lebih dari mencapai 500 orang anggota. Dan pada tahun 2021 Google telah mendistribusikan yang saat ini kita tahu itu akun belajar.id yang Bapak Ibu banyak gunakan itu untuk memfasilitasi belajar jarak jauh. Jadi akun yang didistribusikan 36 juta itu adalah miliknya Google Bapak Ibu. Jadi yang memang kalau memang di dalam akun tersebut fitur dan manfaatnya itu setengahnya hampir premium dan sayang apabila Bapak Ibu tidak manfaatkan gitu ya. Terus kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Saran Perbaikan. Kami selaku dari Google for Education ingin mendukung Dinas Pendidikan dalam hal ini untuk transformasi dan digitalisasi sekolah di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi dari 36 juta akun yang telah dipersiapkan dan dipergunakan untuk kegiatan pendidikan, hanya 8 juta akun yang sudah mengaktifkan untuk penggunaan pada kegiatan belajar mengajar. Dan juga kami mengoperasionalisasi Chromebook, yang mana Chromebook pada tahun 2020 dan 2021 telah didistribusikan. Kami mengoperasionalisasi, kami memberikan edukasi kepada para tenaga pendidik untuk lebih mengenal fitur-fitur apa yang di dalam Chromebook tersebut dari tingkat SD, SMA sampai dengan SLB. Dan juga kami ingin membentuk komunitas Google Educator Group di tiap kabupaten kota yang ada di Indonesia, karena selama ini yang ada di itu cuma ada di 40 GEG Leaders dan 15 Co-Leaders, komunitasnya berada 27 kota dan 16 provinsi. Nah, yang untuk di Palembang itu Google Educator Group itu belum ada. Jadi kami ingin lebih kepada Bapak Ibu, ayo kita sama-sama membentuk komunitas Google Educator Group. Kita sama-sama di sini memberikan edukasi kepada Bapak Ibu
manfaat yang bisa Ibu dapatkan itu ketika Bapak Ibu bergabung di komunitas Google Educator Group, terutama tentang teknologi apa yang sedang dilakukan oleh Google terhadap cara penyampaian materi dan apapun yang kegiatan-kegiatan yang terbaru, Bapak Ibu akan paling utama dapat informasi kayak gitu. Jadi ayo untuk Kota Palembang yang masih belum tergabung dari komunitas Google Educator Group, nanti boleh di akhir sesi diskusi kita komunikasi untuk bagaimana sih caranya bergabung begitu. Oke. Pengenalan produk-produk Google for Education. Jadi mungkin kita ulas sedikit lagi ya Bapak Ibu tentang 550.000 Chromebook dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK serta SLB yang mana di dalamnya itu fiturnya itu adalah Google Workspace ini Bapak Ibu. Jadi mungkin yang masih belum familiar, yang selama ini masih menggunakan perangkat laptop Windows atau yang perangkat OS atau yang Mac gitu. Jadi kalau untuk di Chromebook tuh ini di dalamnya Bapak Ibu. Jadi semua workspace Google itu semuanya ini yang ada di dalam Chromebook tersebut. Jadi ada Google Sheet, Google Sheet, Google Doc, serta Google Slide. Terus ada juga Google Drive dan ini Jamboard. Nah ini khusus untuk berkolaborasi di mana saja Bapak Ibu untuk mendukung Bapak Ibu menggunakan dalam menyampaikan materi-materi yang ada di dalam pada siswa. Nah, jadi itulah Bapak Ibu yang selama ini mungkin di dalam Chromebook mungkin Bapak Ibu belum tahu, yaitu ada Google Workspace. Nah, yang termasuk di akun yang Bapak Ibu saat ini dibagikan itu adalah Google Workspace Bapak Ibu. Nah, pengenalan produk-produk Google for Education. Jadi Bapak Ibu, Google Workspace for Education itu dapat diakses dari perangkat apapun, termasuk di laptop Windows, Mac OS, perangkat Android, dan iOS. Jadi yang selama ini kita ketahui, yang selama ini banyak digunakan itu adalah perangkat Android. Jadi yang perangkat Android yang memang sudah banyak digunakan itu bisa Bapak Ibu untuk mengakses Google Workspace for Education. Yang penting Bapak Ibu saat itu punya sinyal gitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan materi itu di jalan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi buka-buka laptop dan segala macam. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses Google Workspace for Education itu dari handphone. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya itu dan memberikan materinya itu langsung dari handphone Bapak Ibu. Karena memang Google Workspace for Education ini friendly Bapak Ibu dan mudah digunakan. Oke. Penggunaan Chromebook. Jadi ini saya akan mengulas sedikit tentang Chromebook. Mungkin Bapak Ibu yang masih Chromebooknya masih belum banyak digunakan, ketika digunakan itu cuma untuk ujian, terus sudahnya disimpan lagi di dalam lemari. Ya kita bahas sedikit nanti biar Bapak Ibu bisa tahu gitu apa itu sih Chromebook gitu. Oke. Chromebook itu adalah perangkat laptop biasa Bapak Ibu yang mempunyai operating system Chrome. Jadi isi license di dalam Chromebook itu adalah miliknya Google. Jadi Chromebook itu bukan terdapat dari satu merek, tapi semua merek perangkat yang ada di pasaran itu seperti Acer, Asus yang Bapak Ibu ketahui semua merek itu ada memiliki license, namanya itu license Google, itu yang namanya Chromebook. Jadi sama seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya itu adalah perangkat laptop biasa, tapi operating sistemnya menggunakan Chrome. Itulah Chromebook. Kalau yang selama ini laptop yang sebelum ada Chromebook ini itu kan mempunyai berbasis Windows. Jadi Windows itu miliknya Microsoft. Jadi kita ini Chromebook itu namanya kalau mempunyai operating system itu namanya Chromebook Bapak Ibu ya. Jadi fiturnya memang didesain untuk pembelajaran, yang saat ini dibagikan itu memang didesain untuk pembelajaran dan aman digunakan oleh siswa karena memang akses untuk terhadap konten-konten yang di luar dari pembelajaran yang
seperti konten-konten seperti kekerasan, pornografi, dan konten-konten yang dianggap tidak layak itu dikontrol Bapak Ibu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu itu siswa menggunakan di luar pembelajaran Bapak Ibu. Dan juga menyala dalam waktu 6 detik karena memang bootingnya itu cepat ketika dibuka dan digunakan. Itu proses booting loadingnya itu nggak lama, cuma 6 detik langsung bisa digunakan kayak kita menggunakan handphone biasa, terjangkau, aman, dan mudah. Dari beberapa pengguna Chromebook di seluruh dunia itu lebih dari 40 juta Bapak Ibu, bukan hanya di Indonesia. Jadi di seluruh dunia sudah banyak menggunakan Chromebook untuk saat ini Bapak Ibu. Mengapa Chromebook? Satu, memiliki perlindungan virus bawaan, yang mana mungkin Bapak Ibu selama ini menggunakan laptop. Itu kalau mau mengupdate antivirus secara manual, dan harus Bapak Ibu update. Gitu. Kalau Chromebook enggak Bapak Ibu. Jadi Chromebook yang sudah dibagikan dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Pusat, itu Chromebooknya itu sudah memiliki memiliki antivirus bawaan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi mengupdate antivirus. Jadi ketika Bapak Ibu menghidupkan Chromebook tadi, itu antivirusnya Bapak Ibu itu sudah bekerja di latar belakang. Jadi Bapak Ibu nggak terganggu dengan adanya harus update di tampilan layar laptop Chromebook. Jadi itu sudah antivirus itu sudah bekerja di latar belakang Bapak Ibu dan tanpa Bapak Ibu sadari gitu. Nah, kedua, itu baterainya tahan Bapak Ibu. Jadi yang saya gunakan itu ini pengalaman saya lah ya. Itu selama penggunaan itu maksimal kalau kita gunakan, kita sambil bekerja itu 6-7 jam. Jadi 6-7 jam itu bisa digunakan Bapak Ibu tanpa charger. Maksudnya Bapak Ibu bisa menggunakannya itu dalam jangka waktu yang agak lama. Terus yang ketiga itu tidak ada file hilang karena memang Chromebook ini didesain memang berbasis cloud Bapak Ibu. Jadi yang selama ini kita perangkat laptop itu banyak menyimpannya di internal, memori internal atau memakai RAM dan segala macam. Itu nggak nyaman lagi Bapak Ibu. Jadi percuma kalau kita ketik semua file kita yang ada di laptop tersebut. Nanti kalau laptop tersebut bermasalah, itu semua data kita bisa hilang. Nah, sekarang itu sudah beralih Bapak Ibu, sudah semuanya itu menggunakan cloud, termasuk juga Microsoft. Jadi Microsoft itu juga menggunakan cloud, tapi dia apa itu? Nah, kalau untuk di Google sudah berbasis cloud, Google Cloud namanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu enggak takut bahwasanya kalau ada apa-apa di perangkat yang Bapak Ibu gunakan di Chromebook, itu ketika Bapak Ibu itu mengalami masalah, pertama yaitu atau rusak, ataukah memang laptop Chromebooknya itu dicuri orang, ataukah laptop Chromebooknya itu ada apa-apalah gitu. Data Bapak Ibu akan tetap aman dan akan bisa Bapak Ibu akses dimanapun ketika Bapak Ibu login dan menggunakan login dan password yang sama gitu. Jadi jangan takut, jadi memang tidak ada file hilang karena semua data yang diamankan dengan pencadangan berbasis cloud sehingga Anda dapat bekerja tanpa khawatir. 2, 4, memulai dengan cepat dan tetap cepat karena memang Chromebook, saya bilang tadi bootingnya cepat. Oke. Bagaimana cara menyalakan Chromebook dan masuk ke akun saya? Jadi Bapak Ibu seperti biasa buka Chromebook, nyalakan, nanti ada masuk login seperti ini. Nah, login ini Bapak Ibu masukkan email dan password yang sudah diberikan, terus klik sign in. Itu sama seperti biasa pada umumnya Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menggunakan perangkat Android kayak gitu. Itu sama kan? Nah, jadi Chromebook kayak ginilah Bapak Ibu. Nah, mengganti akun atau keluar. Jadi yang saya bilang tadi bahwasanya Chromebook ini pertama dari segi manfaat itu bisa digunakan lebih dari 1 orang.
Jadi satu orang itu satu perangkat Chromebook, mohon maaf, satu perangkat Chromebook itu bisa digunakan lebih dari 10 orang, Bapak Ibu. Jadi kenapa bisa begitu, Pak? Karena memang dari Chromebook sendiri itu sistemnya sistem sign out yang tadi saya katakan, sign in, sign out. Jadi ketika Bapak Ibu sedang menggunakan perangkat Bapak Ibu, ketika ada teman atau rekan kerja yang lain meminjam perangkat Bapak Ibu, jadi itu Bapak Ibu tinggal sign out dan mereka tinggal sign in. Jadi file yang ada di dalam Chromebook itu tidak bisa diintip oleh siapapun Bapak Ibu, kecuali Bapak Ibu sendiri. Karena memang ada mode sign out ini, jadi ketika nanti ada rekan kerja yang menggunakan juga, mereka akan masuk kepada akun baru gitu, akun tamu gitu. Jadi tenang, nggak akan bisa diintip, nggak akan hilang, nggak akan ada apa-apa dengan file data-data Bapak Ibu. Gitu. Terus, oke. Nah Bapak Ibu, selama ini mungkin Chromebook itu digunakan cuma sekedar untuk ujian, terus juga terusnya disimpan. Kenapa Bu, Bapak Ibu? Saya tanyakan. Saya keliling Bapak Ibu. Ini kota Palembang, ini kota yang terakhir. Saya keliling dari kabupaten provinsi Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, terus juga Lampung. Lampung itu Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Bandar Lampung. Itu semuanya sama. Digunakan Chromebook ini hanya untuk ujian. Kenapa? Karena nggak ada sinyal, Pak. Gitu, Chromebook payah kalau nggak ada sinyal nggak bisa digunakan. Salah, Bapak Ibu. Jadi Chromebook ini itu bisa di-setting dengan mode offline. Jadi ada di tombol layar, di layar sebelah kanan itu ada lambang gerigi, Bapak Ibu. Gear ini ada mode offline, Bapak Ibu. Mode offline yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dan Bapak Ibu bisa setting sedemikian mungkin tanpa harus memakai jaringan internet. Ini bisa digunakan seperti laptop biasa, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu tidak ada jaringan atau Bapak Ibu tidak ada koneksi internet, Bapak Ibu masih tetap bisa menggunakan Chromebook. Masih Bapak Ibu bisa menggunakan. Jadi Bapak Ibu tinggal klik di lambang gear ini, ada setting mode offline, nanti dia akan menyesuaikan dengan kondisi yang sedang Bapak Ibu gunakan. Jadi Bapak Ibu enggak khawatir dengan adanya tidak tersedianya jaringan internet karena memang bisa digunakan secara offline. Jadi tinggal kita setting saja dari sini gitu. Nah, nanti kalau umpama Bapak Ibu sudah tersedia jaringan internet atau koneksi internet, Bapak Ibu itu secara otomatis akan terupdate dan tersimpan di cloud. Jadi kalau Bapak Ibu mode settingnya ini adalah offline, Bapak Ibu itu akan tersimpan dalam perangkat. Jadi dalam perangkat yang ada di Chromebook tersebut. Tapi ketika nanti Bapak Ibu tersedia internet atau jaringan internet, Bapak Ibu akan bisa otomatis terupdate di cloud Bapak Ibu, yaitu di Google Drive. Jadi kalau yang selama ini masih menggunakan Chromebook hanya sekedar untuk ujian atau menggunakan Chromebook itu cuma sekedar tahunya cuma online, salah gitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, mode offline jadi bekerja secara offline. Jadi Bapak Ibu akan terlihat di sini itu ada setting secara offline. Nanti dia akan menyesuaikan selama 6 detik ya. 6 detik, beberapa detik dia akan menyesuaikan tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi akan menemukan file yang Anda inginkan secara offline itu klik kanan, tanda centang akan muncul di sudut kiri. Jadi begini Bapak Ibu. Dia akan membuka seperti ini yang Bapak Ibu gunakan secara offline. Bapak Ibu bisa ngetik dan mempersiapkan materi segala macam itu via offline. Ini sama Bapak Ibu ya, menambahkan printer dan print dokumen itu sama seperti laptop pada umumnya. Tinggal di layar sebelah kanan bawah itu ada lambang gear. Ini lambang gear ini
bisa Bapak Ibu tambahkan perangkat untuk bisa ditambahkan ke printer atau print dokumen yang lain. Jadi dia akan menyesuaikan Bapak Ibu. Tinggal colokin aja printer, tinggal dia bisa membaca sendiri drive-nya. Oke. Aplikasi dan ekstensi untuk pembelajaran interaktif. Pertama ada Mood, ada Nearvet, ada Bitmoji, ada Virdec. Jadi aplikasi untuk ekstensi pembelajaran interaktif itu ada mungkin Mood itu mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu, mungkin ada yang juga yang belum tahu. Itu seperti memberikan komentar atau umpan balik melalui audio Bapak Ibu. Contoh kayak gini. Ketika sedang menggunakan Google Docs, Bapak Ibu sedang memberikan materi menggunakan Google Docs atau Google Sheet lah, Google Sheet kayak Excel gitu ya. Jadi ada siswa nih, kita lagi belajar kolaborasi ya, belajar kolaborasi sama siswa nih, ada 20 orang. Sama-sama mengerjakan satu tugas yang Bapak Ibu buat dan Bapak Ibu berkolaborasi dengan siswa Bapak Ibu mengerjakan tugas tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa nih komentar terhadap apa yang sudah dilakukan siswa. Contoh, nah itu salah, itu pakai Mood Bapak Ibu. Mood inilah ada yang memberikan seperti komen audio gitu. Mood namanya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan komennya secara langsung. Dan juga ada Nearvet, ada Bitmoji, kita bisa memberikan kayak emotion gitu kan, emoticon. Dan juga ada Virdec. Virdec ini yang akan memudahkan pembelajaran dua arah secara interaktif melalui Google Slide gitu. Nah, aplikasi dan ekstensi untuk optimalisasi Google Meet. Jadi Bapak Ibu yang kita gunakan sekarang ini bukan Zoom, tapi Google Meet. Google Meet ini Bapak Ibu, itu kelebihannya itu pertama, itu bisa menampilkan Google Meet Grid View. Jadi kita bisa menampilkan semua para peserta yang mengikuti materi ketika Bapak Ibu sedang mengadakan materi kelas. Itu kelihatan Bapak Ibu, ekspresi semuanya itu kelihatan. Kita bisa mencentang semuanya dengan Google Meet Grid View. Jadi kan kelihatan nanti siswa itu fokus, ataukah siswa itu off-kan kamera, ataukah siswa itu nggak fokus, itu kelihatan Bapak Ibu dari sini. Nah, terus ada breakout room. Breakout room ini Bapak Ibu, itu yang ada yang kita gunakan saat ini, ada lambang segitiga di bawah seperti ini. Itu ada breakout room. Jadi Bapak Ibu bisa, kalau Bapak Ibu memberikan materi dengan menggunakan Google Meet atau sedang mengajar menggunakan Google Meet dengan jumlah siswa 20, Bapak Ibu ingin mengerjakan atau berbagi tugas kelompok, Bapak Ibu bagi 4 room. Jadi room 1 itu 5 orang jadi 20. Bapak Ibu di sini breakout room namanya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membagi 20 siswa itu kepada 4 room. Jadi Bapak Ibu bisa ngontrol nih kerjaan mereka apa aja gitu untuk kerja kelompok ya. Nah, terus ada meet attendance. Meet attendance ini Bapak Ibu, jadi kelihatan itu masuknya jam berapa, keluarnya jam berapa. Ini seperti rekam absensi kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan meet attendance ini kepada siswa itu ketika siswa itu telat atau masuk atau mengikuti kelas kita dari awal sampai akhir, itu kelihatan dari sini Bapak Ibu. Detik keberapa, jam keberapa, itu kelihatan semua, terekam dari sini. Nah, jadi yang ada di Google Meet itu inilah Bapak Ibu yang saya tampilkan. Banyak manfaatnya, ada 3 ini dan juga ekstensi lain yang bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, mungkin itu yang oke. Ini ada fitur tambahan ganti bahasa dan reset password serta bekerja secara luring. Nah, jadi Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwasanya Chromebook itu bisa di reset password dan bisa juga diganti passwordnya dengan menggunakan password baru dengan akun yang sudah diberikan, itu bisa diganti Bapak Ibu. Bisa hubungi di password
di operator masing-masing operator ya. Terus mengganti bahasa, ada mengganti bahasa sama seperti kita pada umumnya itu di sini ada lambang titik 9 ini Bapak Ibu. Ini ada titik 9 Bapak Ibu yang mungkin Bapak Ibu tahu yang sudah menggunakan Google Workspace. Nah, di Chromebook juga ini ada titik 9, tinggal klik akun, tinggal setting, tinggal penyesuaian bahasanya memakai bahasa Indonesia. Jadi disinilah fitur yang saya sampaikan Google Workspace for Education dan Chromebook yang mungkin secara garis besar ini yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu. Dan kemudian dari saya cukup dan akan dilanjutkan dari komunitas Google Educator Group, yaitu Ibu Sita Darmasari SHMKes dan juga Ibu Diana Bahtiar MPD selaku co-leader dari komunitas co-leader GEG Jakarta Barat. Halo Ibu Sita. Selamat pagi, Pak Aziz. Selamat pagi, Bu. Apakah Ibu Sita kedengaran suara saya, Bu? Kedengaran? Saya di sini bersama Bu Diana. Oh ya. Halo, Bu Diana. Selamat pagi. Halo, Bu Diana. Kabar baik nih Bapak dan Ibu. Baik, Ibu Sita saya mulai saja. Silakan, Ibu Diana, Ibu Sita silakan. Oke. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang ada di Palembang hari ini. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Dan terima kasih juga untuk waktu dan kesempatannya nih Pak Aziz diundang lagi jalan-jalan ke Palembang. Nah, tadi Pak Aziz ada sedikit cerita mengenai penggunaan aplikasi tambahan Mode. Betul ya Pak? Iya, benar. Nah, kebetulan saya senang pakai Mode nih Pak. Iya langsung Bu ya. Jadi coba ya saya kasih lihat sedikit mengenai Mode yang biasanya saya pakai tuh kayak apa sih, bagaimana sih cara penggunaannya gitu. Tapi perkenalkan dulu ya, nama saya Diana Bahtiar. Saya adalah co-leader dari Google Educator Group Jakarta Barat. Nah, saya juga merupakan seorang Google Certified Educator level 1 dan level 2 yang nanti akan saya jelaskan sedikit apa sih Google Certified Educator itu. Nah, saya juga merupakan Google Certified Trainer yang dimana adalah program sertifikasi, ketiganya ini adalah program sertifikasi dari Google. Nah, tadi Pak Aziz ada sedikit sharing mengenai penggunaan Mode. Kalau Bapak dan Ibu tertarik untuk menggunakannya, saya akan demokan sedikit ya. Jadi penggunaan Mode ini sering saya gunakan untuk memberi komen, terutama di aplikasi-aplikasi yang tidak ada voice typing seperti ini. Nah, saat saya membuat aplikasi presentasi, biasanya saya berkolaborasi biasanya dengan Ibu Sita atau dengan Google Educator Group Leader yang lain atau mungkin dengan Captain dan Co-Captain. Tapi kan kita perlu bekerja berkolaborasi dan berkomunikasi. Nah, saat membuat slide, pengen ngasih komen, minta tolong untuk misalnya Bu Sita, tolong ya dicek dong punya aku udah betul atau belum. Tapi rasanya yang di mulut itu lebih cepat daripada yang di tangan. Sehingga akhirnya saya menggunakan Mode dengan cara insert komen. Sebenarnya tidak harus komen, di bawah pun kita bisa langsung masukkan. Nah, kebetulan saya sudah mendownload ekstensi ini nih. Gitu. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa cari ekstensinya ya di Google Workspace Extension dan dipilih Mode dan diinstal. Lalu dimasukkan sehingga bisa langsung diklik. Saya akan ngomong di sini. Saya bilang, halo Ibu, bisa tolong cek, ini slide yang saya sudah buat, tolong bantu saya cek.
dan dilihat apakah ada yang perlu direvisi. Terima kasih Ibu. Nah, jika sudah selesai bicara, saya klik lagi tombol yang ungu dan dia akan tersimpan otomatis nanti di sini. Nah, misalnya saya mau berikan ini kepada seseorang supaya nanti bisa dilihat di share ya. Maka komen ini saya pilih post komennya. Kita akan coba ya nanti gimana sih tampilannya si mode ini ke yang nggak punya aplikasi mode gimana dong? Bisa dengar nggak? Di aplikasi mode ini dia tetap bisa dengar. Jadi misalnya saya akan berikan ke salah satu akun saya yang saat ini tidak punya aplikasi mode di Chrome salah satunya. Sehingga pada saat saya buka nantinya, saya bisa lihat bahwa oh ternyata mode yang di sini kayak gimana ya bentuk hasilnya nanti. Kalau di saya kan yang tadi Chrome atas account yang saya gunakan tadi memang sudah terinstall aplikasi tersebut. Nah tapi di akun yang lain di Chrome selanjutnya tab yang kedua saya tidak punya aplikasi tersebut. Apakah mode-nya bisa didengar? Apakah mode yang tadi saya rekam bisa digunakan, bisa diperdengarkan? Nah, kita lihat di sini. Saya akan tunjukkan di akun saya yang kedua. Nah, saya coba stop sharing yang ini. Kita akan ganti ke Chrome satunya. Oke. Nah, apakah Bapak Ibu udah pernah pakai nih aplikasi mode atau Bu Sita pernah pakai Bu? Saya belum, Bu. Belum. Ini Diana, menarik Pak. kayaknya belum nih. Iya, betul. Mungkin juga kita bisa bukan hanya suara kita ya, misalnya kita pengen mengirimkan suara lain gitu, yang kita pengen misalnya suara burung itu seperti ini, maka yang saya kirimkan suara burung gitu, bisa ya, Bu Diana? Bisa. Nah, ini kepake sekali saat membuat materi mengajar, Bu. Ya. Materi mengajar kita juga bisa buat dengan merekam suara seperti ini. Jadi kita buat gambar binatang, lalu kita masukkan suara binatang. Wah, menarik sekali itu jadinya. Nah, jadi ini di akun saya yang memang tidak punya aplikasi mode ya, di sini tidak ada extension tambahan. Terus gimana dong jadinya? Kalau tadi kan kelihatan ya Bu, ada warna ungunya ya di atas, karena memang di Chrome yang tadi saya menginstal aplikasi tersebut. Nah, tapi kalau di sini saya tidak punya aplikasi tersebut. Apakah tetap bisa didengar? Bisa, dia akan terbuka dalam bentuk website, yes mode, sehingga nanti, nah bentuknya seperti ini, diperdengarkan single keluar dari slide kita dan kita akan masuk ke dalam websitenya mode dan kita bisa mendengarkan apa yang tadi di-record. Oh jadi begitu Bu ya. Anak-anak ini salah, tolong perbaiki. Ibu minta waktunya 2 hari lagi. Iya, nah itu enak sekali kan Pak ya. Jadi jari-jari kita tuh tidak capek saat mengetik. Apalagi kalau harus banyak komen. Nah ini adalah salah satu tips yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru atau kalau kepala sekolah perlu mereview dokumen. Sehingga nanti kita tahu, guru tahu apa yang harus dilakukan. Nah ini kalau di Google Slide, kebetulan saya memang orangnya sukanya tuh ngerekam suara nih Pak. Ibu juga gitu nggak Ibu Sita? Iya. Dan karena juga kita ada pelajaran musik gitu ya Bu, terus juga tadi bisa misalnya science, kita pengen mendengarkan suara-suara, itu juga bisa menggunakan mode ya Bu? Betul sekali Bu. Nah sekarang saya juga ada satu lagi aplikasi yang saya suka banget dari Google. Saya suka banget yang namanya Google Docs nih. Nah di Google Docs ini juga nggak kalah kerennya. Tadi Bapak dan Ibu udah tahu ya, kalau mau buka dokumen Docs yang baru, tinggal ke titik 9 ini yang hebat ini.
Nah, kebetulan pilihan saya tuh selalu saya taruh di paling atas yang saya suka. Jadi Bapak dan Ibu boleh pindah-pindah ini. Saya tuh paling suka pakainya Classroom. Jadi saya mau ke atas ini bisa digeser ya. Lalu dipilih Google Docs agar kita bisa memulai dokumen baru. Tadi Pak Aziz juga sudah menjelaskan kerennya si Google Docs. Nggak perlu simpan-simpan pakai USB atau flash disk. Betul ya Pak? Betul Bu. Betul Dan banget, nyaman lagi Bu, bagi Diana. Ibu. Ini langsung loh kesimpan di drive kita. Langsung ada di drive kita, nggak pakai tanya-tanya dulu, saya simpan ya, enggak, dia langsung kesimpan. Nggak usah khawatir hilang, pasti ada. Nah, yang lebih menariknya juga, di sini, di Docs ini ada fitur baru nih. Ibu sama Bapak udah pakai belum? Fitur terbarunya adalah membuat draft email. Jadi, ini saya berikan saja judulnya seperti ini, agar dia bisa tersimpan. Lihat, ini tulisannya ya, berarti sudah tersimpan. Kalau ada tanda awan yang ada tanda centang, berarti sudah tersimpan ya Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir, aduh tadi laptop saya mati, apakah datanya tadi sempat kesimpan atau enggak ya? Kalau Bapak dan Ibu sudah memiliki centang ini, berarti dokumennya memang sudah tersimpan. Nah, fitur Google Doc yang baru yang keren ini adalah kita bisa membuat draft email langsung di sini. Keren banget deh. Jadi kita bisa nulis email sebelum di Gmail-nya langsung. Misalnya saya berikan ke diri saya sendiri, gitu ya. Karena kadang-kadang saat drafting email di Gmail, tampilannya kurang rapi, gitu. Sehingga lebih enak kita menggunakan Google Docs. Nah, cuma ada lagi nih Bapak Ibu kehebatannya Google Docs yang sangat membantu pekerjaan kita sebagai seorang guru atau pengajar, pendidik, kepala sekolah, admin. Kita nggak usah khawatir untuk mengetik terlalu banyak dokumen, email, surat yang banyak, karena ada namanya tools voice typing. Ini dia. Saya ulang ya. Ada di tools voice typing. Nah, keren banget kan? Bapak Ibu juga bisa pilih bahasanya mau apa nih. Kebetulan saya nggak bisa bahasa Jawa ya, jadi saya nggak pilih. Di sini semua bahasa sudah ada. Bahkan bahasa Korea, yang demen drakor ini pasti seneng ini. Ini juga ada loh di sini Bapak dan Ibu tuh. Nah, biasanya saya akan rekam dengan bahasa Indonesia. Dan bila saya sudah siap bicara, saya klik aja. Nah, selamat pagi. Halo, apa kabar semuanya? Dan yang lebih keren, ini juga mengenali tanda baca loh. Kita tinggal bilang titik, koma. Jadi semua yang kita mau ketik, kita cukup voice typing kayak gini. Wah, ringan sekali jadinya pekerjaan kita. Mantap. Mantap ya. Mantap nih Bu. Baru tahu saya nih Bu. Nah ini Pak, harus dipakai nih Pak, soalnya fitur yang keren sehingga kita bisa tangannya bisa melakukan yang lain lah sambil mungkin mengerjakan hal lain. Dan kita juga bisa membantu kita, ini juga bisa membantu kita untuk lebih bekerja lebih efisien. Karena kadang mengetik itu butuh waktu ya. Iya, betul. Buat saya sih nggak terbiasa. Ini lebih kepada enak mencontek ya Bu ya. Jadi tinggal baca, contek punya orang baca kan, tinggal jadi di situ. Jangan bilang-bilang Pak. Titik. Oke. Nah kalau sudah selesai, udah kita tombol merahnya kita stop. Nah kalau draft emailnya sudah selesai, biasanya saya baca ulang. Kita baca ulang ya, karena kadang-kadang akurasi tanda baca atau mungkin kita lebih cepat. Nah, sehingga fontnya bisa kita rapikan nanti, atau mungkin kita mau ganti warna font, itu semuanya juga bisa di sini. Nah, jika sudah selesai, mari kita kirimkan emailnya, sehingga nanti kita tinggal klik yang sebelah sini,
maka dia akan terbuka dan langsung nanti terkirim ke email yang dituju. Jadi satu file doc saja, kerjakan semua di sana dan akan jadi lebih mudah untuk kita. Nah, saya tidak tahu nih apakah di sana keluar nggak ya? Oh, sudah keluar ya di sana. Nah, jadi seperti ini kita tinggal pilih send. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah kehebatannya Google dan tools-toolsnya yang membantu kita mengerjakan tugas sehari-hari kita sebagai seorang guru, sebagai di sini mungkin ada yang kepala sekolah, mungkin juga ada Bapak Ibu di sini bidang administrasi. Semuanya bisa terbantu pekerjaan kita ini dengan Google Tools. Nah, hari ini saya dan Bu Sita mau sharing sedikit nih mengenai apa sih sertifikasi yang tadi Miss Diana bicarakan. Nah, Google sangat memperhatikan sekali betapa pentingnya kita para pendidik untuk meningkatkan kemampuan menggunakan digital atau teknologi dalam pembelajaran. Nah, sehingga ada yang namanya program-program sertifikasi. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai sertifikasi. Nantinya Ibu Sita akan bantu saya menjelaskan mengenai Google Educator Group atau yang biasa disingkat menjadi GEG. Nah, Google memiliki pendidik sertifikasi Google, ada beberapa tahapan, dan yang paling pertama adalah Google Certified Educator, atau yang biasa disingkat menjadi GCE. Ya. GCE level 1, GCE level 2, lalu bisa melanjutkan nanti ke trainer, coach, atau innovator. Nah, saya telah menggunakan Google ini sejak 2014. Tapi yang biasanya saya gunakan kesehariannya mungkin sama seperti Bapak Ibu dulunya. Untuk map, peta, untuk jalanan kemana, mungkin email supaya bisa masuk ke account di handphone, betul ya Bapak Ibu? Atau di sini ada yang untuk nyimpen data atau foto supaya nggak hilang, supaya memori handphonenya nggak berat. Nah, hanya sebatas itu. Tetapi semakin ke sini, tahun berjalan, kita semua tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dunia teknologi dan digital tools sangat membantu pekerjaan kita sebagai seorang guru atau pendidik. Nah, maka saya dan teman-teman di sekolah saya mulai menggunakan aplikasi Google dalam pengerjaan tugas-tugas kami. Dan yang serunya lagi, ada banyak sekali update-update dari Google yang bikin setiap saat pekerjaan kita makin efisien. Kayak tadi, face typing, smart chips langsung untuk bikin email, drafting email. Jadi satu aplikasi Google Doc bisa langsung drafting email. Nah, sehingga akhirnya saya merasa, rasanya perlu nih meningkatkan kapasitas saya. Jangan cuma jadi pengguna. Menggunakan sudah sering, berarti ini saatnya naik level. Maka saat itu saya putuskan untuk mencoba mengambil pelatihan dan belajar untuk menjadi Google Certified Educator. Nah, dari Google Certified Educator level 1, saya teruskan ke level 2, dan setelah level 2, akhirnya saya bisa teruskan ke Google Certified Trainer. Apa sih bedanya masing-masing ini? Nah, inilah dia. Jadi, GCE atau sertifikasi pendidik Google ini yang level 1 dan level 2 ini adalah yang basic atau yang paling awal yang Bapak dan Ibu jika tertarik harus ambil di awal. Program ini berbayar, seharga yang level 1 adalah $10, yang level 2 adalah $25. Nah, nanti jika Bapak dan Ibu tertarik ingin tahu lebih lanjut, Bapak dan Ibu nanti bisa saya kirimkan linknya di chat untuk dibaca lebih lanjut. Tapi mungkin ada muncul pertanyaan nih, tapi kenapa saya harus ambil GCE atau pendidik bersertifikasi Google ini? Saya
sudah mahir kok menggunakan Google dan aplikasi semua tools-toolsnya. Nah, inilah alasan yang membuat saya waktu itu mengambil sertifikasi yang pasti mendapatkan pengakuan. Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat yang diakui internasional. Sehingga itu membuat kebanggaan sendiri untuk kita sebagai seorang pendidik bersertifikasi. Dan yang kedua pastinya ya kita tuh akan bisa membuktikan kemampuan kita. Jadi nggak cuma kita bilang saya bisa, tapi dengan mengambil sertifikasi ini kita memang sudah memantapkan dan membuat tidak hanya pernyataan atau kata-kata, tapi memang pembuktian bahwa memang kita mahir. Dan yang pastinya dengan ikut sertifikasi ini, Bapak dan Ibu bisa memberikan training. Seperti saya dan Bu Sita, kami bisa berbagi ilmu kepada Bapak Ibu atau kepada guru-guru di sekolah kami, sehingga kita bisa juga meningkatkan kemampuan leadership atau kepemimpinan kita berdua. Nah, yang paling seru nih, Bapak dan Ibu akan tergabung, jika Bapak dan Ibu adalah trainer, Bapak dan Ibu akan tergabung dalam komunitas ya, trainer, Bapak dan Ibu adalah coach, Bapak Ibu akan tergabung juga dalam komunitas coach, innovator juga di innovator, sehingga nanti akan dapat update-update terbaru, dan komunitas ini internasional, bukan hanya global saja, tapi sudah di internasional dan bersama dengan guru-guru di luar sana. Nah, bedanya level 1 dan level 2, jadi jika habis ini Bapak dan Ibu tertarik, Bapak dan Ibu simak baik-baik ya. Level 1 ini adalah pembelajaran yang dasar. Dasar-dasar penggunaan Google Workspace for Education yang sebatas hanya untuk mengetahui kemampuan Bapak Ibu dalam memanfaatkan teknologi Google, terutama ya, di dalam kelas. Nah, bedanya dengan level 2, ini sudah lebih dari level 1. Dan pasti ada strategi-strategi atau hal-hal yang lebih canggih tools-toolsnya yang dipakai dari level 1. Bapak dan Ibu di sini di level 2 biasanya sudah banyak menggunakan, sudah pakem tuh yang di level 1 yang 9 itu udah pakem, plus tambahan lagi di level 2 nanti Bapak dan Ibu ada penambahan tools lagi juga dan beberapa penggunaan-penggunaan yang lebih canggih. Nah, sekarang ada juga setelah level 1 Ibu dapat. Selanjutnya Bapak dan Ibu jangan berhenti, tapi lanjutkan nanti innovator dan pembina. Bedanya apa nih? Kalau trainer, saya adalah seorang trainer, saya memimpin dan juga melatih Bapak dan Ibu guru-guru untuk penggunaan Google Workspace for Education. Nah, untuk innovator ini adalah Bapak dan Ibu yang suka inovasi dan memiliki kemampuan kreativitas untuk menciptakan sesuatu hal-hal baru dalam penggunaan teknologi. Jadi ada inovasi baru apa yang Bapak Ibu mau ciptakan? Nah, inilah yang Bapak dan Ibu bisa bawakan sehingga menjadi seorang Google Certified Innovator. Dan yang terakhir adalah pembina. Bapak dan Ibu bisa menjadi seorang coach atau pembina, di mana pembina ini atau coach akan melatih, membimbing guru-guru atau teman-teman di sekitar Bapak dan Ibu dalam hal penggunaan Google Workspace for Education, tapi dalam skala kecil, yaitu 1:1. Nah, jadi tunggu apa lagi kalau Bapak dan Ibu sehabis ini, wah tertarik pengen tahu lebih lanjut, nanti Bapak dan Ibu saya akan drop linknya di chat, sehingga Bapak dan Ibu bisa pelajari lebih lanjut, apa nih, gimana nih caranya. Demikian dari saya mengenai Google sertifikasi. Jika ada pertanyaan kita bisa lanjutkan nanti di akhir sesi. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh Ibu Sita. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Diana. Selamat siang Bapak Ibu, senang sekali. Ini kalau lihat dari hari-harinya ini hari-hari yang sudah mendekati libur ya Pak Aziz, tapi luar biasa semangatnya Kota Palembang. Mungkin karena ada cukonya itu, cuko ya, bukan cuka tapi cuko ya kalau di Palembang ya, cukonya itu makanya semangat guru-guru Palembang juga luar biasa. Perkenalkan, saya akan share screen.
Ya, kalau tadi Bu Diana dari Jakarta, kita harus menyeberang dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya dekat saja, sekarang apalagi ada tol, kita bisa ketemu dalam 5 jam. Atau katanya ada yang bilang 4 jam sudah sampai saya dari Bandar Lampung ke Palembang. Jadi saya dari IJ Bandar Lampung dan saya sangat senang sekali menyambut Bapak Ibu. Boleh datang ke Bandar Lampung atau nanti join di Google Educator Group Bandar Lampung agar nanti Bapak Ibu juga bisa membentuk IJ di kota dan kabupatennya. Nah, apa itu Google Educator Group? Ini ada hubungannya dengan yang tadi Bu Diana sampaikan ya. Kalau Bapak Ibu salah satunya ingin belajar bersama mengenai bagaimana caranya kita bisa mengambil certified Google Educator. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan bergabung di Google Educator Group. Saya sendiri bertemu sama Bu Diana dan teman-teman lainnya itu di Google Educator Group. Sangat senang sekali bisa bertemu dengan pendidik dari Sabang sampai Merauke. Seperti tadi Pak Aziz sampaikan, ASR pun dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini juga ada temannya pendidik yang berkumpul di satu komunitas pendidik, Google Educator Group itu juga ada di beberapa kota dan kabupaten, dan kita sangat ingin itu ada di semua provinsi. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kita share ya mengenai bagaimana penggunaan Chromebook, kemudian bagaimana kita bisa menambahkan ekstensi aplikasi Google ya. Nah, semua itu kalau Bapak Ibu masih penasaran dan pengen tahu lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menemukan teman-teman sesama guru di Google Educator Group. Saya dulu juga begitu perjalanannya. Jadi saya ada di Bandar Lampung dan saat itu di Lampung belum ada. Kemudian saya mencari GIT terdekat. Yang saya temukan adalah teman saya di IJ Depok. Lalu saya ikut belajar di IJ Depok. Kemudian tahu bagaimana ya menggerakkan atau berbagi bersama di GIJ, kemudian dengan aktivitas kita, kemudian leader dari GIJ Depok merekomendasikan saya untuk membentuk Google Educator Group di Bandar Lampung. Nah, seperti itu juga Bapak Ibu bisa lakukan untuk membuka GIJ di Kota Bandar di Kota Palembang. Kata Pak Aziz tadi, teman-teman pendidik sudah semangat ya untuk membuka GIJ di Kota Palembang. Saya sangat senang sekali karena biasanya direkomendasikan kalau kita ingin membentuk GIJ, kita bergabung dengan GIJ yang terdekat dahulu. Nah, di IJ kami pun juga ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Riau, ada yang dari Jambi, karena mereka ingin nantinya juga membentuk GIJ di kotanya masing-masing. Nah, yang menurut saya sendiri ya, dan juga sepertinya Bu Diana juga setuju nih, karena kita kalau belajar Google, ketemu dengan pendidik yang lain, bahasa kita itu adalah bahasa pendidik. Jadi mungkin kalau kita di YouTube banyak sekali ya praktek-praktek ya, tapi mungkin ada beberapa yang cara belajar kita kan sangat berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau di YouTube penyampaiannya juga ada yang sebenarnya YouTuber yang bukan guru, tapi kalau di Google di IJ kita bisa membahas dan menggunakan bahasa-bahasa dengan bahasa praktis di dunia pendidikan. Jadi kalau yang kita bicarakan yang ada hubungannya dengan Google, mungkin ada hubungannya sama lesson plan, ada hubungannya dengan bagaimana membuat project, menggunakan Google Earth itu seperti apa dalam pelajaran sosial gitu ya. Kemudian bagaimana menggunakan Google Museum gitu ya. Jadi bukan hanya seperti yang kata Bu Diana sampaikan ya, mencari alamat mau janjian ketemu dengan Google Map, tapi ternyata ada Google Earth yang kita bisa gunakan juga dalam pembelajaran. Nah, bahasan-bahasan seperti itu tentunya sangat membantu kita dalam pembelajaran project ya, pembelajaran bersama dengan anak-anak. Nah, GIJ mempertemukan kita baik secara langsung dalam tatap muka maupun dengan online. Jadi kalau saya bersama dengan teman-teman di satu kota, kami bisa melakukan pertemuan tatap muka. Sedangkan kalau bersama dengan teman-teman di luar kota Bandar Lampung, kami melakukannya juga dengan online. Jadi kita bisa saling berbagi, berkolaborasi, dan saling mendukung dengan menggunakan teknologi dengan cara yang bermanfaat untuk siswa.
kita juga bisa menemukan update terbaru terkini dari Google, karena kita juga tergabung bukan hanya secara lokal tapi juga regional dengan dengan beberapa negara yang lain. Maka update terbaru itu selalu diberikan kepada Google langsung kepada forum GEG. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Diana, kami diberitahu dalam pertemuan itu, ini ada yang baru loh, cara penggunaannya seperti ini, gitu. Akan sangat menyenangkan sekali. Siapa saja yang bisa bergabung dalam GEG, siapa saja Bapak Ibu, bisa guru, bisa administrator, mahasiswa, dosen, profesor, kepala sekolah, atau pihak lain yang berminat dapat bergabung. Jadi operator-operator dari belajar.id ya yang di sekolah, bagaimana nih cara saya menggunakan aplikasi-aplikasi Google, pengen belajar tapi pengen ketemu juga dengan teman-teman yang lain, itu juga bisa bergabung di GEG. Dan dalam bergabung di GEG, kita tidak harus bersertifikasi dahulu untuk dapat bergabung. Justru dengan kita masuk dalam GEG, kita bisa belajar bersama untuk bisa mendapatkan sertifikasi. Ini gratis kan, Bu? Gabung? Ya, betul. Gratis, tidak ada iuran tahunan, tidak ada biaya-biaya ya. Bahkan kalau kita mengadakan training, salah satunya misalnya bootcamp untuk sertifikasi yang saat ini sedang kami lakukan juga, itu juga free. Nah, nanti sertifikasinya saja, seperti tadi Bu Diana sampaikan, itu saja berbayar langsung kepada Google. Bapak Ibu bisa membukanya nanti di Teacher Center, nanti akan saya buka ya di alamat websitenya supaya kita bisa sama-sama lihat Bapak Ibu. Jadi setelah pertemuan ini tidak lupa bagaimana kemana harus akses kemana ya, harus tanya kemana ya, nanti akan kita lihat di website-nya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat peta Indonesia, di situ ada beberapa GEG, dan kalau kita lihat di website-nya Bapak Ibu, ternyata ini website-nya untuk di Indonesia, di Sumatera yang aktif baru di Sumatera Barat dan Bandar Lampung. Jadi Palembang belum ada. Sumatera Selatan juga belum ada. Jadi siapa ini Bapak Ibu yang ingin bergabung dan membentuk GEG, silahkan nanti bisa di chatroom, bisa dituliskan, atau nanti bisa mencari kami di alamat-alamat ini. Nanti juga saya akan berikan linknya di chatroom. Bapak Ibu bisa menghubungi salah satu dari GEG untuk bisa bergabung, kemudian nanti bisa direkomendasikan untuk membuka GEG di wilayahnya. Sebentar. Nah, kemudian ini ada yang tadi saya sampaikan, kegiatan-kegiatan yang ada di Google Educator Group. Ada kegiatan yang dilakukan secara regional, seperti GEG Indo Event, kemudian ada Google Educator Group pagi itu panggung Google Berbagi yang bisa diakses juga di YouTube yang sudah kita lakukan. Dan bila Bapak Ibu ingin mengikuti training yang dilakukan dalam pagi dan ingin ikut dalam tutorialnya, Bapak Ibu juga bisa bergabung di GEG atau bisa bergabung nanti dengan mengikuti follow beberapa Instagram untuk kegiatan yang diupdate, sehingga Bapak Ibu tahu kapan nih ada bootcamp, kapan ada pelatihan gitu ya, sehingga kita tidak lagi sendiri dalam belajar. Kan kita seringkali semangat nih pengen belajar, tapi pengen cari teman kok nggak ketemu-ketemu gitu ya Bapak Ibu. Nah, dalam Google Educator Group kita menemukan banyak teman-teman di situ. Bahkan dari situ kita bisa berkolaborasi dengan beberapa sekolah, misalnya sekolah satu ingin berkolaborasi dengan sekolah yang lain. Nah, ini kita juga melakukan pameran hasil karya siswa secara kolaborasi, sangat menyenangkan sekali ya. Kemudian juga ada GEG Effect Event yang kegiatan itu dilakukan bukan saja dalam lingkup nasional, tapi juga regional. Nah, ini ada beberapa kegiatan. Nah, apa itu yang saya sebut tadi dengan regional?
tadi ya, kalau kita masuknya di IPEC, yaitu Asia Pasifik. Jadi nanti kita akan bertemu dengan teman-teman se-Asia Pasifik dalam pertemuan-pertemuan meeting setiap minggunya. Seperti saya dan Budiana juga melakukan pertemuan dengan teman-teman dari beberapa negara yang lain. Ini juga ada beberapa program dari IPEC juga, dan ini juga kalau kita pengen tahu, lalu di GIG ada apa ya? Nah, di GIG juga ada tim. Nah, ini kita bisa lihat namanya GIG Captains, itu menggambarkan bagaimana kegiatan GIG berlangsung. Empower Captain itu bagaimana kita mengembangkan kepemimpinan, seperti tadi disampaikan oleh Budiana. Sedangkan Inspire Captain itu bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita. Inspire Captain adalah membuat acara-acara yang tadi ya, yang sebelumnya saya sudah berikan, ada banyak acara, baik itu regional maupun internasional. Kemudian ada Share Captain, bagaimana kita berbagi informasi, dan Captain bagaimana kita meningkatkan kemampuan diri kita, dan Inclusivity Captain. Nah, dalam tiap GIG ada GIG Leader dan GIG Co-Leader. Jadi dalam GIG itu tadi itu bukan struktur ya, tapi kolaborasi kita bersama-sama. Jadi bukan ketua, sekretaris, bendahara, kemudian struktur banyak, tidak. Semua kita adalah bagian dari member. Nah, ini saya ingin memperkenalkan Google Educator Group, dan ini tim adoption-nya, dan ini alamat-alamat dari site-nya, website, dan alamat dari site yang nanti akan saya bagikan. Saya pengen menunjukkan ke Bapak dan Ibu, ini adalah website yang bisa kita akses. Kalau tadi ada yang sudah pengen sertifikasi, lalu berpikir, waduh, bahasa Inggris saya tidak cukup baik, bagaimana ini? Nah, ada kabar gembira, dari tahun berapa ya Bu Diana, itu sertifikasi sudah ada yang berbahasa Indonesia ya? Iya, betul Bu. Sepertinya dari tahun kemarin ya Bu, 2020 akhir atau 2021 awal ya? Iya, betul. Dan itu kabar gembira buat semuanya. Kalau kita sudah terbiasa menggunakan keterampilan dalam Google, tapi terkendala bahasa, nah saat ini ada sertifikasi yang dilakukan juga dalam bahasa Indonesia. Nah, ini yang saya buka ini, Bapak Ibu alamatnya ya, atau cari nanti di Google, Teacher Center Google. Nanti Bapak Ibu akan diantarkan ke sini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada kursus pelatihan. Jadi kalau kita ingin belajar online sertifikasi, Bapak Ibu bisa ambil di kursus pelatihan ini. Kita bisa belajar dengan dengan secara mandiri ya, secara online. Nah, ini kemudian ada sertifikasinya yang tadi disampaikan oleh Bu Diana ya. Kalau kita mau sertifikasi, kita ingin langsung boleh, atau Bapak Ibu, saya kok kalau pakai kartu kredit ribet ya, pengen dibantu deh dengan Google Educator Group supaya beli vouchernya saja. Nah, Bapak Ibu juga bisa menghubungi GIG, bagaimana ya kita mengambil sertifikasi dengan voucher. Nah, di sini kalau Bapak Ibu ingin mencari komunitas, kita klik di komunitas, maka kita akan melihat komunitas GIG secara internasional. Kalau tadi kalau di Indonesia petanya hanya di Indonesia saja, ini kita bisa menemukan pengajar di internasional seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini di Indonesia ada 27, bisa klik dan menemukan GIG Bandar Lampung. Misalnya Bapak Ibu ingin mencari kami yang di Bandar Lampung, maka kemudian langsung muncul seperti ini. Nah, mudah ya Bapak Ibu. Jadi saya dan teman-teman menunggu Bapak Ibu untuk bergabung bersama di Google Educator Group, dan kita bisa belajar bukan hanya saling bukannya belajar, tapi juga saling berbagi gitu. Terima kasih Pak Aziz. Saya kembalikan ke Pak Aziz nih Pak. Oh ya Bu. Terima kasih dari Bu Sita dan Ibu Diana Bahtiar selaku dari komunitas Google Educator Group telah memberikan pengetahuan tentang apa itu Google Educator Group. Di Palembang ini Bu, itu co-captain belajar.id, itu minat mau gabung ke Google Educator Group,
dan membentuk komunitas Google Educator Group yang ada di Palembang. Jadi nanti Ibu Rindi Eka Putri akan menginisiasi dan mengumpulkan rekan-rekan dan teman-temannya untuk membentuk komunitas Google Educator Group Kota Palembang. Oke, Ibu Rindi, selanjutnya udah untuk presentasi ya, akun belajar.id, optimalisasinya. Halo Ibu Rindi, terdengar nggak suara saya? Halo Bapak, iya terdengar dengan jelas. Bagaimana suara saya Bapak? Siap, terdengar jelas Bu. Jelas, alhamdulillah kalau begitu. Baik, terima kasih Bapak Aziz. Sebelumnya saya ingin sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Iya, selamat siang Ibu Sita, Ibu Diana, Bapak Aziz, dan juga Bapak dan Ibu guru hebat semuanya yang sudah tergabung dalam virtual meeting ini. Dan saya harap di sini sehat-sehat semua ya Bapak Ibu, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan, tetap semangat, dan juga bagi yang berpuasa selalu diberikan kekuatan dan juga tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu semua, Bapak Aziz, tadi seperti yang sudah disampaikan sama Ibu Diana, sama Ibu Sita, itu saya benar-benar, waduh, ini saya tertarik sekali. Tadi Bapak Aziz sudah menyampaikan bahwa saya ingin bergabung di Google Educator Group, itu benar sekali Bu Sita. Jadi nanti mungkin saya mau follow up Ibu Sita dan juga Ibu Diana, itu gimana sih caranya untuk membentuk komunitas di Google Educator Group itu, khususnya di Kota Palembang sendiri. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan langsung saja share screen terkait dengan sosialisasi akun belajar.id. Izin share screen terlebih dahulu Bapak Aziz? Boleh, silakan Bu. Oke. Belum tampil ya Pak ya? Belum kelihatan. Oke, ini sepertinya masih loading. Di sini luar biasa sekali ya Pak Aziz, walaupun bulan puasa, Makanya itu, pesertanya antusias. juga sudah Ini detik-detik yang rawan ini Bu. antusias sekali. Iya bener. Jadi bukan hanya di sini loh Pak Aziz, bukan hanya di Google Meet aja, tapi Bapak dan Ibu guru juga eksis di YouTube OPS Palembang, yaitu YouTube gitu dari ya? Dinas Pendidikan Kota Palembang. Dan itu lumayan banyak juga penontonnya. Jadi iya, jadi antusias banget ini untuk mengetahui tentang Google Workspace for Education ini. Link YouTube Dinas Kota Iya. Palembang ya? Bagaimana Pak, sudah tampil atau belum kira-kira? Belum kelihatan. Iya, Bu. benar. Oke, sepertinya agak sedikit nge-lag. Sini saya izin untuk ini aja kali ya, matiin videonya. Ya, silakan Bu, apa Bu? Oke. Belum tampil ya Pak ya? Belum. Oh, udah mau tampil dah. Oke, dah sip. Udah, oke, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Ini lagi loading. Iya, Bapak dan Ibu semua, dari yang sudah disampaikan oleh narasumber kita hebat hari ini juga bisa menyiapkan pertanyaannya, mungkin nanti di kolom chat ya Pak Aziz ya. Nanti setelah ini kita juga akan ada sesi tanya jawab. Oke, ini di laptop saya ini masih belum tampil. Nah, ini dia udah tampil. Udah tampil ya Pak ya? Lagi loading. Oke. Sip, dah. Inilah salah satu kendalanya ya Pak Aziz ya. Kalau misalnya secara daring terkadang digangguan ya internet atau jaringan seperti itu. Tapi iya teknis benar, tapi tidak masalah, yang penting selalu semangat. Baik Bapak dan Ibu semua, hari ini kita akan membahas tentang optimalisasi akun belajar.id. Nah, seperti biasa sebelum kita lanjut, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ada pantun Bapak Ibu, pantunnya seperti ini. Pergi berlibur ke kota Kediri, tidak lupa membawa kembang. Nama saya Rindi Eka Putri, gadis manis asal Palembang. Jadi, itu perkenalan singkat saya, untuk lebih detailnya.
Ini biodata saya, nama saya Rindi Eka Putri. Saya sekarang mengajar di SD Negeri 111 Palembang. Dan jika misalnya Bapak Ibu ingin menghubungi saya, bisa menghubungi melalui WhatsApp ataupun juga melalui Facebook dan juga IG. Nah, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu pasti sudah tidak asing lagi mendengar kata akubelajar.id. Sebenarnya akubelajar.id itu apa sih? Mengapa harus dikeluarkan oleh pemerintah? Nah, semenjak masa pandemi, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain, memori perangkat penuh dan lambat, akses video call berbatas waktu, materi dan tugas siswa tercecer atau hilang. Nah, dari permasalahan tersebutlah, maka pemerintah memberikan solusi kepada Bapak dan Ibu guru dengan menerbitkan akun pembelajaran atau akun belajar.id. Lalu apa sih akun belajar.id? Akun pembelajaran itu diberikan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dari berbagai satuan pendidikan. Nah, akun pembelajaran ini bisa kita akses untuk ke platform-platform guna menunjang kegiatan belajar mengajar kita, Bapak Ibu. Nah, di sini adalah beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan dengan menggunakan akun belajar.id, yaitu seperti panggilan video, aplikasi Merdeka Mengajar yang sekarang lagi hits banget ya Bapak Ibu, kemudian juga penyimpanan daring, kemudian kelas daring, dan Chromebook seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ajis tadi. Nah, akun pembelajaran ini bisa kita integrasikan dengan Google Workspace for Education. Jadi Bapak Ibu, supaya kita bisa menciptakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan juga bisa berkolaborasi, kita bisa mengintegrasikannya dengan Google Workspace for Education. Nah, perangkat ini adalah perangkat yang memberikan kemerdekaan belajar dari mana saja. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Ajis terkait Google Workspace for Education. Nah, mengapa sih harus Google Workspace for Education? Yaitu keunggulannya simple, kemudian dampaknya itu sangat luas sekali karena sudah 170 juta guru dan siswa yang berkolaborasi. Kemudian juga fleksibel dan tentu saja aman, bebas virus, seperti itu. Nah, dengan akun belajar.id, kita bisa memanfaatkan beberapa aplikasi yang ada di Google Workspace for Education. Salah satunya yaitu penyimpanannya lebih besar, Bapak Ibu. Terkadang selama kita mengadakan kegiatan belajar mengajar, salah satu kendalanya yaitu memori handphone yang cepat sekali habis. Nah, dengan akun belajar.id yang diintegrasikan dengan Google Workspace for Education, kita mendapatkan penyimpanan lebih besar. Kalau dengan Gmail, itu kapasitasnya hanya 15 GB saja, Bapak Ibu. Kemudian kita juga bisa melakukan video call dengan siswa kita, kemudian papan tulis digital, Jamboard, kemudian juga kita bisa membuat kelas, yaitu menggunakan Google Classroom. Inilah manfaat dari akun belajar.id untuk menunjang kegiatan belajar mengajar kita. Nah, Bapak Ibu, kemarin pada bulan Maret ya, kita sempat dihebohkan untuk menautkan atau mengintegrasikan akun belajar.id ke SIM PKB kita. Itu banyak sekali guru-guru yang nge-chat itu gimana caranya, karena tidak tahu apa itu akun belajar.id, belum diaktifkan, bahkan Bapak dan Ibu itu belum pernah dengar ada yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu semua, sekarang pemerintah sedang menggalakkan untuk percepatan aktivasi akun belajar.id. Mengapa? Karena nanti di semua aspek untuk kegiatan belajar mengajar kita, kalau tidak salah itu nanti akan menggunakan akun belajar.id seperti itu. Bapak Ibu, jika ingin melihat aktivasi dari sekolah Bapak dan Ibu semua, itu bisa melihat ke dashboard ini, bit.ly/bit-dashboard Dinas, seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat berapa persen sih aktivasi yang sudah dilakukan. Perlu Bapak Ibu ketahui, data yang sudah diaktifasi itu akan langsung terkirim ke pihak Pusdatin dan Kemendikbudristek. Jadi Bapak Ibu, kalau sekolah Bapak Ibu belum mengaktifkan, itu kelihatan seperti itu. Caranya seperti apa? Di sini Bapak Ibu bisa memilih provinsi, nanti akan ada di scroll down, itu ada provinsinya, Provinsi Sumatera Selatan, kemudian pilih kota Palembang, kemudian juga tipe akunnya apa, dan juga jenjangnya apa. Kalau SD, SMP, SMP. Nah, untuk tipe akun sendiri itu ada 3 Bapak Ibu. Ada untuk siswa, kemudian untuk guru, dan juga untuk admin. Admin itu sendiri terdiri dari 2, yaitu kepala sekolah dan juga operator sekolah. Jadi Bapak Ibu, ayo sama-sama aktifasikanlah akun belajar.id-nya. Karena apa? Di sini kelihatan nanti sekolah kita sudah mengaktifkan atau belum. Selanjutnya,
Nah, sekarang bagaimana sih cara mengakses dan juga aktivasi? Waktu kita mau menautkan akun SIM PKB itu masih bingung sekali bagaimana sih cara mendapatkan akun? Bagaimana sih cara mengaktifkannya? Nah, Bapak Ibu, ada dua cara ya Bapak Ibu untuk mendapatkan akun belajar.id. Cara pertama adalah dengan menghubungi operator sekolah. Lalu dari operator sekolah mengunjungi di laman ini Bapak Ibu, pd.data.kemdikbud.go.id. Setelah itu, setelah kita login, operator sekolah akan mengunduh akun berupa file CSV. Setelah diunduh, nanti operator sekolah memilih Bapak Ibu mau akun yang mana jenisnya. Apakah akun guru, akun admin, atau akun siswa. Nah, sebaiknya semua akun itu diunduh ya Bapak Ibu, nanti selanjutnya didistribusikan. Kemudian langkah ketiga itu pendistribusiannya ke Bapak dan Ibu guru semuanya. Setelah didistribusikan, di file CSV itu nanti akan tampil akunnya, kemudian ada passwordnya. Setelah kita dapat, lalu kita bisa mengaktifasikannya. Nah, yang selanjutnya setelah kita aktifasi, kita tekan tombol setuju, lalu mematuhi syarat-syarat selanjutnya. Untuk lebih jelasnya seperti ini Bapak Ibu. Di sini adalah lamannya, pd.data.kemdikbud.go.id. Seperti ini tampilannya, login seperti biasa. Loginnya yaitu dengan menggunakan akun operator Dapodik. Selanjutnya, di sebelah sini nanti akan tampil ada tulisan unduh akun. Kita unduh, nanti filenya berupa CSV. Di sini akan terpilih mau data jenis apa? Data siswa, data guru, atau misalnya data admin, seperti itu. Setelah itu, setelah kita unduh, nah file CSV ini bisa kita unggah ke Google Drive. Kalau seandainya ingin langsung terintegrasi ke Google Drive, Bapak Ibu, dan sehingga tersimpan juga di Google Drive bisa. Seperti ini kita unggah, kita buka seperti biasa. Setelah kita buka, tampilannya akan seperti ini. Di sini mungkin agak kabur ya Bapak Ibu. Ini tampilannya itu seperti spreadsheet ya Bapak Ibu. Di sini ada data-datanya, kemudian di sini ada passwordnya. Kalau sudah, itu bisa didistribusikan ke guru, ke siswa juga. Nah, oke. Itu cara pertama untuk mendapatkan akun belajar.id, yaitu dari operator. Cara kedua, Bapak Ibu bisa mengunjungi laman belajar.id. Jadi Bapak Ibu ketikkan belajar.id, kemudian di sini Bapak Ibu silakan mengisi data dirinya seperti nama lengkap, jenis pengguna, tanggal lahir, dan juga NPSN. Dan pastikan jangan sampai salah ya Bapak Ibu, karena kesalahan pengisian data itu akan berakibat tidak ditemukannya akun pembelajaran kita. Langkah selanjutnya, kita akan diarahkan ke kirim detail akun ke email pribadi. Jadi pastikan juga masukkan email pribadi yang benar-benar aktif Bapak Ibu. Karena ada juga guru yang memasukkan email yang istilahnya salah, tidak aktif lagi dan juga salah pemetikan sehingga akunnya tersebut tidak terkirim ke sana seperti itu. Langkah ketiga, kita cek kotak email kita. Nanti kita akan mendapatkan email yang berisi identitas pengguna dan kata sandi akun pembelajaran Anda. Jadi, akun pembelajaran kita nanti langsung dikirim ke email pribadi. Di sana sudah ada akun dan juga passwordnya. Seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu juga bisa langsung mengaktifkannya. Caranya bagaimana? Caranya, Bapak Ibu buka tab baru, kemudian buka Gmail-nya seperti biasa. Setelah kita buka Gmail, kita masukkan akun kita tadi Bapak Ibu, akun pembelajaran tadi. Masukkan, lalu kita klik berikutnya. Nanti setelah klik berikutnya ada tampilan password. Kita masukkan juga password. Setelah kita masukkan passwordnya, maka akan tampil seperti ini. Nah, ada setujui syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini tinggal klik terima saja Bapak Ibu. Jika sudah selesai, kita di sini diwajibkan untuk mengubah kata sandinya. Jangan sampai tidak diubah Bapak Ibu. Kalau tidak diubah, dia tidak akan aktif seperti itu. Sudah diubah, kita ubah sandi. Dan langkah ketujuhnya, Tara, akhirnya akun belajar.id kita sudah aktif. Kalau seandainya Bapak Ibu sudah bisa membuka akun pembelajaran seperti kita membuka Gmail, itu tandanya akun pembelajaran kita sudah aktif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang nih, banyak sekali permasalahan yang dihadapi guru. Bagaimana sih kalau seandainya saya punya akun tapi saya lupa password? Ini paling banyak sekali kasusnya. Gimana caranya? Nah, Bapak Ibu, khusus
password guru dan juga siswa, yang bisa mereset passwordnya itu hanya operator sekolahnya saja. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya lupa, hubungi operator sekolahnya. Di operator sekolah akan membuka ada titik 9 di Google Workspace itu dan pilih admin ya, ada aplikasi admin, atau bisa mengakses ke sini, admin.google.com. Seperti itu. Jika sudah masuk ya, operator sekolahnya sudah masuk, selanjutnya nanti di sini ada tulisan cari nama, lalu kita filter namanya siapa, misalnya Rindi, ketikkan saja Rindi. Nanti nama kita akan muncul. Setelah itu di sebelah kanan itu akan ada tulisan reset password. Jika sudah, kita boleh pilih ada 2 cara, ada reset password secara otomatis atau reset password dengan kata-kata kita sendiri. Bapak Ibu bisa memilih. Jika sudah Bapak Ibu, nah akun kita tersebut akan sudah terreset. Passwordnya itu akan berubah. Di mana kita bisa melihat passwordnya berubah, kita juga bisa melihatnya di email kita, atau kita bisa langsung masuk saja ke akun pembelajaran kita seperti biasa di Gmail. Misal seperti ini Bapak Ibu. Sudah di-reset sama admin. Kemudian, Bapak Ibu buka Gmail seperti biasa. Masukkan akun pembelajarannya, dan masukkan password yang sudah di-reset tadi. Setelah kita masukkan, kita akan disuruh mengaktifkan ulang kembali. Seperti itu. Nah, kalau seandainya nih, oke, kalau itu untuk guru sama siswa, bagaimana permasalahannya kalau adminnya sendiri yang lupa password? Bagaimana bisa mereset akun guru kalau admin sendiri lupa password? Tidak usah khawatir Bapak Ibu, cara untuk mereset password admin adalah melalui laman www.belajar.id. Nah, di sini kita klik butuh bantuan yang di sebelah kanan bawah, lalu kita masukkan nama, identitas kita, kemudian juga detail pertanyaannya, dan juga apa permintaannya. Kalau misalnya reset password admin, ya sudah berarti reset password admin. Dan di sini Bapak Ibu, kita harus melampirkan surat juga. Suratnya yaitu harus ditandatangani oleh kepala sekolah. Seperti itu. Jadi, untuk admin yang bisa meresetnya hanya super admin dari butuh bantuan. Di butuh bantuan, ya, di laman ini, hanya bisa diakses pada hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 5. Nah, selain hari itu, Bapak Ibu tidak bisa untuk mengajukan akun belajarnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu bingung tentang suratnya, nanti insya Allah saya share juga contoh-contoh surat bagaimana sih caranya untuk mereset password atau mengajukan akun. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini yang lagi booming ya Bapak Ibu, menautkan akun belajar.id ke SIM PKB, karena banyak sekali keperluannya kemarin. Yang pertama untuk PPG, per tanggal 31 Maret kemarin, kalau tidak salah, itu harus semuanya menautkan akunnya, seperti itu. Dan juga kalau misalnya mau daftar ke calon guru penggerak, juga harus menautkan akun belajar.id-nya. Jadi saking pentingnya akun belajar.id ini Bapak Ibu, makanya sekarang diintegrasikan ke SIM PKB. Dan tidak menutup kemungkinan nanti ke aplikasi-aplikasi pemerintahan lainnya, seperti itu. Jadi jangan sampai sekolah Bapak Ibu itu tidak ada guru yang tidak mengaktifkan, seperti itu. Bagaimana sih caranya kita menautkan? Caranya adalah, yang pertama, Bapak Ibu guru masuk terlebih dahulu ke aplikasi SIM PKB dengan akun SIM PKB-nya. Seperti ini contoh punya saya. Setelah itu Bapak Ibu masukkan kata sandinya. Setelah Bapak Ibu masuk, klik masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Setelah kita masuk ke SIM PKB, kita klik tab baru dan ketikkan akun.simpkb.id. Bapak Ibu. Jadi ini ada yang tab baru ya Bapak Ibu, kita ketik akun.simpkb.id. Tampilannya adalah seperti ini Bapak Ibu. Nah, di mana letak penautannya? Letaknya itu adalah di sini, integrasi layanan. Silakan Bapak Ibu klik selengkapnya. Sudah diklik. Lalu di sini ya Bapak Ibu, akan ada tulisan tautkan. Nah, kalau ini ada tertaut dan ada tulisan hapus, berarti tandanya akun SIM PKB saya sudah ditautkan. Seperti itu. Tapi kalau misalnya belum ditautkan, di sini nanti akan ada tulisan tautkan. Jadi inilah bukti kalau SIM PKB kita sudah aktif. Kalau ingin mengeceknya, Bapak Ibu silakan log out saja dari akun SIM PKB-nya. Nanti masuk kembali melalui
akun belajar.id-nya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengeceknya Bapak Ibu bisa mengklik akun belajar.id seperti itu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu masih bingung, ini kira-kira akun saya ini sudah aktif belum ya? Atau misalnya sudah ditautkan belum ya ke SIM PKB? Caranya coba Bapak Ibu klik akun belajar.id di sini. Kalau misalnya bisa masuk berarti sudah tertautkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, tidak hanya SIM PKB saja, tetapi beberapa aplikasi lainnya juga kita gunakan akun belajar.id. Salah satunya yaitu rapor pendidikan. Nah, ini juga lagi booming nih rapor pendidikan. Kira-kira Bapak dan Ibu guru semuanya sudah mengakses rapor pendidikan sekolahnya atau belum? Kalau seandainya belum, silahkan untuk dibuka supaya kita bisa mengecek bagaimana sih rapor pendidikan sekolah kita. Bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu, caranya adalah, pertama kita buka terlebih dahulu laman rapor pendidikan. Ketik saja di Google Bapak Ibu, nanti akan muncul alamat lamannya, alamat websitenya, seperti itu. Setelah kita ketikkan, kita masuk di sini sebagai satuan atau dinas pendidikan. Nah, Bapak Ibu perlu ingat, untuk mengakses rapor pendidikan, Bapak Ibu wajib menggunakan akun dari kepala sekolah atau admin sekolah. Jadi, akun pembelajarannya yang di belakangnya itu ada tulisan admin seperti itu. Jadi bukan guru atau bukan juga siswa. Ya Bapak Ibu. Jadi hanya dua saja yang bisa mengakses rapor pendidikan, yaitu kepala sekolah dan juga operator sekolahnya. Setelah kita masuk, nanti akan secara otomatis itu akan terbuka dan kita pun bisa mendownload rapor pendidikan kita. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Nah, itulah tadi Bapak Ibu penjelasan singkat mengenai akun pembelajaran. Di sini ada quote dari George Soros, Innovators Mindset Book Author. Teknologi itu tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional seperti itu. Nah, di sini ada quote juga yang saya sangat suka dari Zig Ziglar. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Jadi, kita itu tidak harus menjadi seorang yang ahli terlebih dahulu atau menjadi hebat dulu untuk memulai. Tetapi, kita harus memulai untuk menjadi seorang yang hebat. Jadi, Bapak Ibu, kalau seandainya kita masih belum mengetahui tentang akun pembelajaran, ya kita mulai dulu cari tahu step by step. Jangan sampai, aduh kalau saya kan nggak ngerti sama sekali, jadi saya tidak mau nih cari tahu tentang akun belajar.id dan juga bagaimana pemanfaatannya. Kalau seperti itu bisa gawat Bapak Ibu. Karena apa? Di masa sekarang siswa-siswi kita pun sudah sangat canggih sekali. Kalau seandainya kita tidak mau mengupgrade diri, bagaimana kita bisa menangani siswa-siswi kita? Bagaimana kita bisa mengupgrade dan juga mengantarkan siswa-siswi kita untuk menghadapi perubahan zaman ini. Jadi Bapak Ibu, ayo semuanya kita aktifkan akun belajar.id-nya. Kita optimalkan semaksimal mungkin. Kita gunakan, kita manfaatkan, kita integrasikan dengan Google Workspace for Education. Karena itu tadi Bapak Ibu, pastikan aktivasi sekolah Bapak dan Ibu semua di dashboard dinas tadi. Silakan untuk dicek, sudah berapa persen sih sekolah Bapak Ibu mengaktifkan itu. Karena apa Bapak Ibu? Persentase itu juga menunjukkan seberapa meleknya atau seberapa aware-nya atau sadarnya sekolah tersebut untuk menerima perubahan zaman dan untuk mengupgrade dirinya. Seperti itu. Baik Bapak dan Ibu semua, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Aziz, saya kembalikan kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rindi Eka Putri selaku dari Co-Captain Belajar.id Kota Palembang yang telah memberikan presentasi tentang bagaimana manfaat optimalisasi akun Belajar.id yang saat ini telah dibagikan kepada Bapak Ibu guru semua agar bisa dimanfaatkan. Oke, baik Bapak Ibu, kita ada acara sesi diskusi untuk pertanyaan-pertanyaan kegiatan acara kita hari ini. Kita membuka acara diskusi bisa dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang dibahas dalam agenda acara hari ini, baik itu Google Educator Group, baik itu tentang bagaimana mereset password atau akun Belajar.id-nya hilang atau gimana, itu bisa dibahas di sini Bapak Ibu. Itu kurang lebih waktu kita
ada sekitar 20 menit dari sekarang, karena memang agenda kita dari jam 9 sampai pukul 11, karena kalau lewat dari sini mungkin Bu Rindi Eka Putri juga ada event yang lain, saya lihat agendanya juga, terus juga para narasumber yang hadir di sini juga ada agenda lain juga, Bapak Ibu, mohon dimaaf dan dimaklumin, dan itu tolong dimanfaatkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan untuk kegiatan acara hari ini. Boleh Bapak Ibu untuk bertanya silakan angkat tangan. Oke, ada Ibu Umi. Ibu Umi boleh mau bertanya silakan Ibu. Bapak ya. Umi 1109. Ya, izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para penyaji yang hebat. Kami dari SMP Negeri 11, Bapak. Alhamdulillah sekolah kami terpanggil untuk menjadi sekolah penggerak. Dan alhamdulillah kemarin kami baru selesai melaksanakan kegiatan pelatihan di LPMP tentang pemanfaatan akun Belajar ID. Jadi di sini memang kami sekarang untuk mengubah image yang tadinya dengan melalui tatap muka dengan akhirnya berubah ke sistem digitalisasi. Nah, maksud saya ini tentang untuk pengaplikasian data-data tadi, pemanfaatan akun Belajar ID artinya nanti seluruh siswa kan pasti menggunakan handphone. Nah, ini terkadang berbenturan dengan peraturan sekolah, Pak. Terkadang karena mungkin ada istilahnya untuk pemanfaatan yang lain. Namun yang saya ketahui akun Belajar ID ini untuk hal-hal yang misalkan untuk hal yang tidak baik itu terfilter. Apakah benar seperti itu pertanyaan saya? Untuk itu sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pak Umi atau Ibu Umi nih, saya bingung manggil. Umi 1109. Pak Umi. Pak Umi ya. Nama saya Juliadi. Oh gitu. Betul Pak, betul sekali Pak. Jadi untuk Chromebook yang saat ini dibagikan dan digunakan itu semuanya itu terfilter dari konten-konten yang di luar dari pembelajaran Bapak. Jadi kalau Pak mahasiswa lagi mengakses konten di luar dari pembelajaran itu tidak bisa. Betul begitu Bu Sita sama Bu Rindi ya. Betul Pak Aziz. Betul Pak. Bisa menambahkan Jadi, Pak sedikit. Ya boleh Bu. Iya, tadi Bapak Aziz tadi menanyakan terkait juga akun Belajar ID ya, apakah terfilter atau tidak. Jadi Bapak, kalau seandainya siswa kita menggunakan akun Belajar ID, maka untuk akunnya semua siswa itu disesuaikan dengan namanya dengan Dapodik. Jadi begini Bapak, akun Belajar ID siswanya itu akan menggunakan nama siswa itu sendiri. Nah, mengapa itu bisa membantu kita memfilter dari hal-hal yang tidak baik? Seperti ini Bapak, saya ada kasus, waktu itu ada guru yang mengatakan bahwa sekolahnya sudah menggunakan akun Belajar ID, guru dan siswanya sudah. Kemudian mereka mengadakan ujian online, ternyata ada penyusup di sana. Tapi saya tidak tahu penyusup itu menggunakan akun Gmail atau akun Belajar ID. Jadi, sekolah tersebut ingin mengetahui siapa sih sebenarnya penyusup itu, karena banyak sekali konten-konten yang tidak baik itu disebarkan melalui berbagai situs yang sudah dijalankan oleh sekolah tersebut. Nah, saya tanyakan, kalau seandainya yang masuk itu adalah siswa dengan menggunakan akun Belajar ID, kita bisa langsung tahu Bapak. Karena apa? Nama di akun Belajar ID itu sudah sesuai dengan data Dapodik, sehingga kita bisa memfilter anak tersebut seperti itu. Dan juga akun Belajar ID ini bekerja sama juga ya dari pemerintah. Jadi tingkat tingkat keamanannya itu sudah terproteksi, Bapak. Berbeda dengan akun yang lain seperti itu. Jadi insya Allah pemanfaatan akun Belajar ID ini aman, begitu Bapak. Terima kasih Bapak Aziz. Ya, oke. Udah Ingin menambahkan Pak Aziz. Boleh Bu Natalia. Nih Ibu Natalia baru muncul nih. Inilah yang pembina Google Educator Group. Maaf. Bu.
Ya, makasih banyak Pak Ajis. Mohon maaf nih, udah lama ya aku nggak datang eventnya lagi Iya. saat ini. Saat ini aku sendiri lagi ada di Amerika, jadi malam. Di sini udah jam 9 malam. Lagi jauh nih. Iya, baru baru bisa lagi join. Jadi menambahkan untuk salam kenal sebelumnya Bapak Ibu, nama saya Natalia, saya dari tim adoption. Untuk salah satu dari tim Google for Education. Saya base-nya sebenarnya di Jakarta. Sertifikasi GEG dan tim ISR juga kita kerja bareng ya, kita sangat we work very closely, kerja sangat dekat sekali. Jadi untuk menambahkan pertanyaan Pak Juliandi tadi, memang keunggulan dari Chromebook serta akun pembelajaran kita pada saat ini di Indonesia akun pembelajaran adalah akun belajar.id gitu ya. Namun di Google sendiri akun pembelajaran itu ada banyak banget Pak. Jadi memang ada banyak sekolah khususnya swasta yang mereka memiliki domain sendiri ya sebelum si belajar.id gitu. Jadi memang keunggulan dari produk Google for Education adalah seperti ini Pak. Jadi Bapak bisa kontrol gitu. Jadi seperti yang Ibu aku lupa namanya, Ibu yang sudah jelaskan tadi. Jadi siapapun penyusup siapapun itu bisa diketahui, khususnya untuk belajar.id yang di-manage langsung oleh Pusdatin, langsung dari Kemdikbud, bukan dari Google-nya lagi nih. Kita udah kasih, mereka sudah punya wewenang, jadi mereka sudah kontrol, jadi sangat-sangat aman gitu ya. Dan khususnya untuk Chromebook itu kita bisa set up waktunya kalau Bapak kalau Bapak salah satu admin sebagai di Chromebook atau di belajar.id itu bisa di set up semuanya Pak gitu. Dan memang berbeda dengan consumer ini kita bicara dengan akun Gmail pribadi kita gitu ya, yang kita buat sendiri. Itu ketika kita melakukan research Google pencarian itu perbedaannya banyak banget gitu. Ketika kita melakukan pencarian yang dari belajar.id ya, kalau Bapak pakai belajar.id itu semuanya tentang edukasi gitu. Nah, kalau yang kita pakai consumer itu itu ada iklan, ada macam-macam, itu berbeda banget. YouTube pun juga begitu. Jadi akun pembelajaran ini sangat spesial, memang sangat aman untuk digunakan untuk sekolah-sekolah. Memang tujuannya untuk seperti itu Pak. Jadi nggak usah khawatir lagi. Gitu. Silakan Pak Aziz. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Bu Natalia. Ini selaku pembina dari Google Educator Group menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Rindi. Berarti sudah cukup menjawab ya Bapak Umi? Iya. Aman Pak. Iya, terima kasih Pak. Oke, ini ada satu lagi pertanyaan dari ST Agatha Palembang, bosnya Bu Rindi, bagaimana caranya untuk mendapatkan akun belajar bagi guru yang tidak terdapat dalam Dapodik? Loh, jadi nggak terdaftar di Dapodik, tapi harus mendapatkan. Ini gimana Bu? Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu. Izin menjawab ya Pak Aziz. Baik Ibu, Ya, silakan. Untuk aku belajar.id, salah satu syaratnya adalah yaitu peserta didik dan juga guru yang sudah terdaftar di Dapodik. Jadi kalau seandainya Bapak dan Ibu guru ingin mendapatkan aku belajar.id, silakan untuk melakukan pendaftaran Dapodiknya terlebih dahulu gurunya. Setelah melakukan sinkronasi data, nanti secara otomatis dari Pusdatin dan juga Kemdikbudristek akan melakukan pendistribusian akunnya. Jadi memang tidak bisa kalau kita tidak terdaftar di Dapodik Ibu. Memang kita wajib harus terdaftar dulu di Dapodik. Seperti itu Pak Aziz. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Rindi. Jadi mohon kerjasamanya ya Ibu ini ya untuk sekolah mendaftarkan masukin detailnya di Dapodik gitu ya, karena memang Pusdatin ngambilnya semuanya data dari Dapodik sesuai dengan data di Dapodik. Jadi kalau data di Dapodik tidak lengkap, tim Pusdatinnya juga nggak bisa membantu Bapak Ibu seperti itu. Ya, betul. Iya benar. Jadi Ibu Rindi sudah menjawab sama Ibu Natalia. GSD Agatha Palembang ya, harus daftar dulu di Dapodik baru bisa nih dapat akun belajar.id. Oke, Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, silakan memberikan pertanyaan.
untuk kegiatan acara kita pada hari ini. Ini ada Pak Jaman Huri nih, mau bertanya. Silakan Pak Jaman Huri. Halo? Hilang. Hilang kali. Halo Pak Jaman Huri. Oke. Lanjut, Bapak Ibu yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Kita manfaatkan waktu kita mungkin 10 menit lagi untuk sesi diskusi tanya jawab pada hari ini. Oke, baik. Dan saya mau tanya sama Bu Rindi deh. Bu Rindi, jadi di Palembang sendiri, Bu Rindi ini aktif nih saya lihat untuk kegiatan acara-acara webinar, mengisi acara-acara tentang kegiatan-kegiatan pendidikan kayak gitu. Nah, jadi untuk di Kota Palembang sendiri, bahwasannya belum ada nih Google Educator Group yang tadi Ibu bilang kemarin dengan saya, bahwasanya berminat untuk menginisiasi para teman-teman guru yang ada di Palembang untuk bisa bergabung di komunitas Google Educator Group. Nah, jadi nanti kalau umpama setelah ini saya akan coba sambungkan sama Ibu Sita yang paling terdekat ya. Ya, Ibu Sita yang paling dekat. Ya, jadi Bapak Ibu yang ingin bergabung dengan komunitas Google Educator Group, silakan nanti hubungin Bu Rindi. Atau juga nanti bisa hubungin saya, karena nomor handphone saya nanti saya tampilkan. Saya bisa sampaikan dan eskalasikan ke Ibu Rindi untuk mengkoordinir Bapak Ibu yang mempunyai satu visi dan misi dalam bergabung di komunitas Google Educator Group. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bapak Ibu yang ingin bertanya, kita membuka pertanyaan. Saya sangat terima kasih sekali kepada Bapak Ibu, walaupun waktu yang saat ini banyak orang mempersiapkan momen Idul Fitri, tapi Bapak Ibu masih mengikuti kegiatan acara pada hari ini. Saya terima kasih. Ya Bu Rini ya. Iya, Bapak ya, lumayan antusiasnya. Di YouTube juga banyak itu Pak. Iya, makanya saya merasa terbantu nih sama pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang, ya OPS Palembang telah mengadakan streaming juga di YouTube yang bisa ditonton ulang nanti ya Bu ya. Iya benar. Pak Ajis, sembari menunggu pertanyaan dari Bapak, sembari menunggu pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bapak Maju tadi di awal, Bapak. Karena memang, iya, karena memang Pak Maju kemarin sempat berkonsultasi kepada saya terkait akun pembelajarannya yang belum muncul itu, dan juga ada beberapa guru yang tidak ada akun pembelajarannya. Sementara saat itu suratnya itu batasnya sampai tanggal 12 Maret kalau tidak salah. Nah, jadi solusi yang saya berikan itu berdasarkan rekomendasi dari pihak Pusdatin dan juga Kemendikbudristek bahwa ada dua solusinya. Yang pertama adalah Ibu guru itu harus menunggu dalam artian orator harus melihat updating pendistribusian dari akun belajar.id. Karena apa? Karena itu disesuaikan dengan sinkronasi data dan itu butuh proses karena banyak sekali guru yang ada di Indonesia ini ya Bapak. Jadi oleh sebab itu lumayan lama. Nah, solusi kedua, kalau seandainya nih butuhnya cepat. Nah, caranya yaitu melalui laman butuh bantuan atau laman belajar.id. Laman belajar.id, terus klik butuh bantuan. Nah, di sana Bapak dan Ibu bisa menyampaikan apa permasalahannya melalui isi data, kemudian juga lampirkan surat dari kepala sekolah, seperti itu. Misalnya nggak ada password, dibuat reset password. Kalau misalnya pengajuan, silakan dibuat pengajuan. Oke, sudah selesai nih, kita ajukan ke butuh bantuan. Permasalahan selanjutnya, kenapa saya sudah lama sekali melaporkan di butuh bantuan, tapi sampai sekarang akunnya itu nggak muncul-muncul. Jadi, dari data yang saya dapatkan, berasal dari Kapten yang diinformasikan dari pihak Pusdatin, ada beberapa faktor Bapak, kenapa
guru yang sudah melaporkan dibutuh bantuan itu belum dapat akunnya. Yang pertama adalah kesalahan penulisan data pada pengisian dibutuh bantuan yang di sebelah kanan bawah itu. Salah pengisian datanya. Atau misalnya pertanyaannya kurang detail atau kurang jelas. Itu yang pertama. Terus, faktor yang kedua adalah Bapak dan Ibu guru itu tidak mengecek secara berkala di email yang dimasukkannya. Kenapa? Seandainya kita sudah melaporkan dibutuh bantuan, maka secara otomatis akan ada kiriman balasan berupa penerbitan nomor antrian. Nah, jadi Bapak Ibu pastikan setelah kita melaporkan dibutuh bantuan, lihat iya. Jadi kalau sudah ada nomor antrian, itu tandanya data kita itu sudah masuk dan akan diproses seperti itu. Takutnya kan Pak, ternyata banyak guru yang tidak mengecek sehingga tidak tahu kalau sudah dapat nomor token tersebut sehingga pengajuannya ditolak seperti itu. Jadi itu permasalahannya. Oke, berarti itu saja, Pak harus disampaikan lagi kepada Bapak Majun ya, bahwasanya itu dia harus berarti bikin surat permohonan ulang lah berarti ya. Karena kan kemarin sudah batas tanggal 12 Maret. Ya, benar. Oke, baik. Sekarang baik, Bapak Ibu, sudah diperpanjang. Udah dijelaskan sama Bu Rindi ya tentang apa yang tadi tentang akun belajar apabila ada kendala atau memang harus ada. Ini ada Askia Wahidatuniski. Askia Wahidatunisa. Maaf Bu Rindi, saya mau bertanya kalau madrasah itu kan tidak ada dapodik, tapi datanya di Simpatika. Gimana ya Bu? Oh ini madrasah Bu. Oh iya. Oke. Kalau jadi ini seandainya iya. Kalau iya benar. Kalau seandainya guru di madrasah itu yang mengeluarkan bukan dari Kemendagri-Ristek, tapi dari Mendagri seperti itu. Jadi dari Kementerian Agama ada akunnya tersendiri Ibu. Ibu silakan mencari tahu atau mengunjungi laman dari kementeriannya terkait dengan akun pembelajarannya. Karena pembelajaran ini dikeluarkan dari Kemendagri-Ristek. Jadi kita kalau misalnya madrasah itu dari divisinya tersendiri seperti itu, dari Kementerian Agamanya tersendiri. Seperti itu Pak Aziz. Oh gitu ya. Baik. Oke Bapak Ibu, udah cukup jelas ya. Jadi kalau masih mau ingin bertanya, mungkin Bu Sita sama Bu Natali ada tambahan sebelum acara ini kita tutup. Tambahannya belum ada, palingan cuman aku cuma mau mengundang Bapak Ibu yang ada di sini untuk karena di Palembang kita belum ada GG-nya, bisa dikontak Bu Sita yang terdekat, karena memang salah satu syarat menjadi GG adalah dinominasikan oleh GG terdekat yang sudah ada, yang sudah existing. Jadi jika Bapak Ibu tertarik, silahkan kontak Ibu Sita atau bisa kontak Pak Aziz atau dengan saya sendiri. Dan untuk GG juga kita punya banyak banget kegiatan nih Bapak Ibu, belajar bersama tentang workspace khususnya. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa menarik, itu silahkan bisa berkunjung di YouTube kita, atau tiap bulan tuh selalu kita punya event. GG itu selalu mengadakan event seperti itu. Jadi silakan dikontak Pak Aziz, atau misalkan nggak dapat informasinya dikontak Pak Aziz atau Bu Sita. Nanti mereka akan kasih linknya ke Bapak Ibu seperti itu. Dan kemudian di GG juga kadang-kadang suka ada support ya, suka memberikan kesempatan buat Bapak Ibu untuk mencoba sertifikasi L1 dan L2 seperti itu sih. Tambahannya itu aja Pak Aziz. Ini Pak Ali Khamenei. Silakan Pak. Saya kasih satu lagi pertanyaan nih. Izin Pak ya Ibu. Iya Pak, silakan Pak. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Mas Agus Ali Khamenei dari SMP Negeri 59 Palembang Bapak.
Jadi saya ini sangat tertarik sekali untuk ikut serta dalam komunitas Ibu, Bapak ya. Saya sangat tertarik karena bagi saya ilmu itu tanpa batas. Jadi panjang hayat lah. Jadi apapun yang baru pasti saya ingin ikut serta. Nanti kami minta tolong juga guru kami di SMP Negeri Mempingan Palembang itu sangat tertarik sekali dengan materi ini sebenarnya. Jadi nanti mungkin akan banyak yang ikut serta dalam komunitas ini, Bapak. Siap. Tanya saya sangat simpel sekali, Pak. Apa sih keunggulannya, apa ya istilahnya itu? Manfaat bagi siswa itu kedepannya seperti apa, Bapak? Karena kalau sekarang untuk saat ini, kalau khususnya untuk sekolah kami, kebanyakan siswa belum banyak yang mengaktifkan. Kami sudah gencar untuk meminta kepada siswa itu untuk terus mengaktifkan akun belajar sampai batasan kemarin, tapi sampai sekarang kami lihat masih ada yang belum mengaktifkan itu. Jadi mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Pak Aziz, Bu Rindi, sama Ibu Natali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Natali, mungkin beliau menanyakan manfaat. Pak Mas Agus Ali Haim ini menanyakan manfaat apabila ikut dalam komunitas ini. Ya mungkin Bu Natali lebih tahu nih, yang orang lebih lama dia adoption. Nah, kalau manfaat nih, kita punya GG-nya nih, sumber GG-nya langsung apa manfaatnya, coba kita tanyain sama Bu Sita. Oke, Bu Sita ya. Ya Bu Sita ya. Selamat siang Pak Ali. Selamat siang Ibu. Tadi sudah mendengar yang dari awal atau belum nih, yang sebelumnya saya sampaikan? Maaf Ibu, tadi saya terlambat datang kayak gitu, nah Ibu. Ya. Saya ingin sharing singkat saja ya. Jadi saya waktu itu juga sama Pak di Bandar Lampung, di Lampung ya, bahkan itu belum ada GIG. Lalu saya mencari ke Google terdekat, GIG terdekat, dan ketemu waktu itu dengan GIG Depok gitu. Nah setelah itu saya aktif di sana dengan berbagai kegiatannya. Saya jadi tahu budaya yang dibangun oleh GIG itu seperti apa, karena ini komunitas kan besarnya juga karena peran-peran anggotanya ya. Kemudian karena keaktifan kita, kemudian leader merekomendasikan saya untuk menjadi leader di Bandar Lampung, dan ketemulah dengan Bu Natalia. Waktu pas di interview sama Bu Natalia, karena dulu Bu Natalia belum se-eksis ini tuh deg-degan ya, karena waduh dari Google yang menginterview gitu ya. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu siapapun juga ingin bergabung di GIG tidak perlu harus sertifikasi dulu, tapi justru keuntungannya kalau kita ada di GIG kita bisa belajar untuk mengambil sertifikasi itu. Jadi mau dari level 1, level 2, trainer gitu ya. Dan di dalam GIG juga kita seringkali membuat bootcamp, pelatihan-pelatihan yang free. Jadi di dalam GIG komunitas tuh siapa saja, guru TK, SD, SMP, SMA, operator, pemimpin sekolah, dosen, profesor, semua bisa ikut, dan kemudian kita free, tidak ada iuran tahunan gitu ya. Terus kemudian tidak ada biaya-biaya dalam pelatihan. Nah, karena yaitu saya kalau tadi kata Bapak senang dengan komunitas, saya sangat setuju karena saya merasa sangat terbantu sekali bertemu dengan teman-teman yang lain yang kita memang senang berbagi. Kalau tadi ya manfaatnya apa? Pastinya kita akan dapat update tentang aplikasi atau kegiatan Google yang terbaru begitu ya. Karena ini sepertinya waktu yang terbatas ya Pak Aziz, saya khawatir sudah mulai mengawang-awang ke takjil gitu. Iya benar. Untuk informasi lebih lanjut saya akan bagikan di kolom chat link-linknya ya Pak Ali dan teman-teman guru bisa nanti akses ke situ. Dan saya sangat senang sekali Bapak Ibu siapa saja bisa bergabung di Bandar Lampung. Di member kami pun ada yang dari Bengkulu, dari Jambi gitu ya. Dan dengan keterlibatan mereka saya bisa rekomendasikan mereka untuk membuka di kota kabupatennya. Nanti kemudian baru ketemu sama Bu Natali nih di interview tentang ya kenapa kita ingin membuka itu. Kemudian akan didiskusikan mengenai nilai-nilai apa sih yang
Bapak yakini untuk bisa dikembangkan ya, value yang bisa dikembangkan di IJ yang nanti Bapak akan bangun. Seperti itu. Selamat datang. Bapak belum bergabung ya. Saya udah senang nih, selamat datang deh. Nanti langsung saya berikan linknya untuk gabung ya, Pak. Ditunggu semuanya. Tapi Siap, Ibu. Siap. ditunggu Pak Ali ya. Teman-temannya juga Siap, Bapak. banyak ya Bu Sita ya. Iya, teman banyak ya Bu Sita. Iya, betul. Nggak cuma di Betul, dari Indonesia Sabang aja ya. sampai Merauke. Ya, Nggak- dari dan nggak cuma Asia Pasifik aja. ya. Iya. Ya, betul. Ya, oke. Nih Pak Aziz, kita punya Bu Olive. Kita Oh, iya. kedatangan tamu spesial lagi nih. Bu Olive ini adalah country lead kita. Country leadnya Google for Indonesia. Dia biasanya ada di Jakarta. Beliau mau memberikan tambahan nih. Silakan Bu Olive, waktu dan tempat. Terima kasih atas waktunya. Apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa. Jelas Bu. Bisa ya. Jelas. Terima Jelas, kasih Pak jelas. Aziz, Bu Sita, Natalia, Pak Ali, dan rekan-rekan para guru. Perkenalkan, saya Olivia, Country Lead untuk Google Education di Indonesia. Jadi saya ingin menambahkan sedikit, mungkin tadi Pak Ali sempat menyinggung bahwa ada banyak yang belum sempat mengaktifkan akun pembelajarannya, termasuk para siswa khususnya. Nah, mungkin salah satu hal Pak Ali yang bisa ditekankan juga, bahwa sebenarnya banyak dari siswa yang kita temukan, mereka mengaktifkan, mereka berpartisipasi dalam pembelajaran digital dengan menggunakan akun pribadi mereka, atau akun Gmail-nya mereka. Nah, tapi yang perlu diketahui adalah bahwa kalau mereka bisa login dengan akun pembelajaran seperti belajar.id, pengamanan fitur-fitur itu jauh lebih aman Pak buat siswa. Contohnya misalnya siswa itu tidak terekspos oleh iklan. Kalau mereka menggunakan akun Gmail mereka itu akan terekspos oleh iklan, oleh konten-konten yang tidak relevan dengan pendidikan. Tapi kalau mereka akan akses dengan menggunakan akun pembelajaran, semua konten yang mereka bisa lihat di dalam fitur-fitur Google itu semuanya sesuai dengan tujuan pendidikan. Jadi kami sangat-sangat mendorong kalau bisa siswa itu login atau terdaftar dengan menggunakan akun pendidikannya mereka, jangan menggunakan akun pribadi. Karena kalau menggunakan akun pribadi, banyak informasi-informasi yang tidak relevan, yang tidak tepat, yang tidak sesuai, dan itu kan akhirnya mengganggu proses pembelajaran mereka. Jadi mungkin itu Pak yang bisa ditambahkan untuk disampaikan juga kepada para siswa agar mereka bisa lebih semangat mau mengaktifkan akun pembelajarannya. Karena kalau dengan gampangnya aja saya pernah memberikan contoh, kalau misalnya saya mengetik misalnya di Google Search Borobudur dengan menggunakan akun Gmail saya pada saat saya akses itu, maka yang bisa saya temukan adalah iklan-iklan Traveloka, Tiket.com dan sebagainya. Tapi kalau saya menggunakan akun pendidikan, semuanya yang tersampaikan hanya yang full relevan dengan tujuan pendidikan. Jadi itu mungkin paling yang juga bisa disampaikan, dan pengamanannya itu data-datanya mereka, informasi mereka, semuanya secure Pak. Kalau di dalam format akun pendidikan. Mungkin itu yang saya tambahkan. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bu Olive. Nah, mungkin sudah cukup menjawab Pak Ali ya. Nanti untuk para inisiator yaitu Kapten Belajar.id Bu Windy Eka Putri selaku inisiator nih buat ketua mengajak Bapak Ibu supaya bareng-bareng untuk bisa bergabung kepada komunitas Google Educator Group. Oke, baik Bapak Ibu, agenda kita, acara kita hari ini dari jam 9 sampai dengan pukul 11, sudah lewat 13 menit. Karena beberapa narasumber juga ada kegiatan lain selain acara kita pada hari ini. Untuk itu kita memasuki di acara yang terakhir yaitu penutup. Tapi sebelum acara ditutup, saya ucapkan terima kasih juga kepada pihak Dinas Pendidikan Kota Palembang yang telah memberikan fasilitasi untuk kegiatan acara kita pada hari ini. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih pada Bapak Ibu, para kepala sekolah, para tenaga didik yang telah meluangkan waktu mengikuti kegiatan acara kita dari awal sampai dengan akhir. Dan juga saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber yaitu Ibu Windy Eka Putri SPD dari Co-Captain Belajar.id Kota Palembang, dan juga narasumber dari Google Educator Group dari Ibu Sita Darmasari SHMKes yang telah memberikan berkolaborasi dengan Ibu Diana Bahtiar MPD pada hari ini tentang komunitas Google Educator Group, telah banyak memberikan pengetahuan dan manfaat mungkin bagi Bapak Ibu
Dan memang keterbatasan waktu kita juga pada acara hari ini itu cuma 120 menit dan sesinya juga dibagi. Dan saya atas nama pribadi dan juga mewakili dari tim Google for Education memohon maaf apabila ada kata dan salah dalam penyampaian untuk acara kita pada hari ini. Dan juga apabila yang ada ingin bertanya atau ingin bertanya tentang kegiatan untuk acara kita hari ini, boleh dikontak saya di sini di 08. Bentar. Ini nomor kontak saya Bapak Ibu yang ingin bertanya karena kegiatan waktu kita hari ini itu terbatas, jadi silakan yang ingin bertanya nanti coba saya akan eskalasikan kepada narasumber. Untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, terutama ini ada Ibu Olivia Bastin yang telah memberikan tentang pengetahuan apa itu Google Workspace yang bisa banyak Bapak Ibu manfaatkan pengetahuannya untuk Google Workspace, dan juga Ibu Natalia tentang Google Educator Group. Saya ucapkan terima kasih sudah hadir pada hari ini di acara meeting sosialisasi Kota Palembang gitu ya Bu. Jadi untuk itu saya akhiri. Kepada Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Salam. Terima kasih banyak Pak Aziz. Terima kasih Pak Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semua, sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ajis.